Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 331, Pertemuan Para Penggarap yang Kuat, Subscribe Penatua. Hari baru saja dimulai. Semua orang bangun dan melihat ke arah Gunung Fengqi. Lebar gunung itu 10.000 zang, itu adalah wilayah yang sangat besar. Semua orang bisa mendengar suara drum datang dari sana. Mereka terdengar seperti panggilan trompet untuk pertempuran. Tak terhitung pembudidaya bangkit di udara. Mereka berubah menjadi lautan yang padat dan gelap orang yang bergelombang dalam gelombang menuju Gunung Fengqi. Semua pembudidaya terbaik dari benua dewa akan berkumpul di sana dengan satu tujuan, kompetisi kelas tinggi dan kompetisi daftar dewa. Siapa yang akan menjadi juara yang memegang dua gelar? Semua orang senang, seperti apa daftar peringkat baru itu. Pada saat itu, di Sword Mountain. Semua orang sudah siap, mereka hanya menunggu panggilan pemimpin dan kemudian mereka akan pergi ke Gunung Fengqi. Tidak peduli siapa pemenangnya, acara itu akan menjadi bagian penting dari sejarah mereka. Berangkat ke Gunung Fengqi. Akhirnya, pemimpin Sword Mountain memanggil pasukannya. Para murid dan tua-tua Sword Mountain semua tampak hikmat dan hormat. Mereka melompat ke angkutan dan berangkat. Lin Feng dan Meng Qing berada di antar jemput yang sama. Mereka mengikuti sekelompok besar orang dari Sword Mountain. Semua orang bermimpi berada di atau naik dalam daftar dewa. 5 grup lainnya juga lepas landas, Sekte Unicorn, Sekte Permata Surgawi, dan sebagainya. Semua jenius mereka juga bermimpi menjadi yang pertama dalam daftar dewa. Gunung Fengqi terletak di bagian tengah kota dewa. Itu adalah gunung 50.000 meter. Itu mencapai awan. Dikatakan bahwa gunung itu dulu tingginya 90.000 meter, tetapi kemudian Xuan Yuan sang iblis kaisar dan kaisar langit telah berperang hebat dan setengah dari gunung itu telah hancur. Setelah itu, menurut legenda tertentu, tempat itu menjadi situs mistis. Apa yang mereka bicarakan? Aku melakukannya. Lin Feng terdiam, dan menggelengkan kepalanya. Di dunia rohnya, Godly Emperor Blood berteriak. Dia telah memotong gunung dengan pedangnya. Namun, fakta bahwa Godly Emperor Blood adalah pamer membuat Lin Feng terdiam. Kaisar yang saleh darah tahu bahwa Lin Feng tidak percaya padanya, jadi dia menghela nafas dengan sedih, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika matahari tinggi di langit, anggota 6 grup semua telah tiba di kaki Gunung Fengqi. Di kaki Gunung Fengqi adalah medan perang selebar 10.000 meter, terbuat dari batu permata. Di sekelilingnya adalah mantra penyebaran kuno yang melindungi orang-orang yang hanya menonton pertempuran. Meskipun mantra-mantra penyebaran itu kuno, mereka masih sekuat mereka ketika dibuat pertama kali. Bahkan seorang kaisar yang saleh akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan mereka. Tentu saja, mereka harus bosan karena ingin melakukannya. Itulah sebabnya tempat ini telah menjadi tempat penting untuk kompetisi yang hebat. Ketika Lin Feng tiba, dia melihat piring batu setinggi 100 meter. Ada 3 kata raksasa di atasnya, Fengqi Gunung. Sulit untuk melihat bahan apa yang telah digunakan untuk melukis kata-kata itu, tetapi sepertinya mereka awalnya ditulis dengan darah. Kata-katanya ditulis dengan sangat baik, benar-benar kaligrafi. Hanya seseorang dengan pengetahuan maju tentang budidaya pisau yang bisa mengukir dan melukis seperti itu. Pedang Lin Feng Dao adalah tingkat 6, jauh dari cukup untuk melakukan sesuatu seperti itu. Hanya seorang pembudidaya pedang yang sangat kuat yang bisa melakukan hal seperti itu. Lin Feng memandang kata-kata yang ditulis dalam darah dan menggigil. Tapi Godly Emperor Blood tidak mengatakan apa-apa, jadi Lin Feng tidak bertanya apa-apa padanya. Ada gemuruh di udara, petir muncul di langit dan bayangan hitam muncul. Orang itu dikelilingi oleh aura guntur, dan kilat bergerak di sekitar tangannya. Dia terlihat sangat mengesankan. Tapi Lin Feng tahu orang itu dengan sangat baik. Dia telah mempercayainya sebelumnya. Sekarang dia telah menjadi orang pertama yang ingin dibunuh Lin Feng, Lei Long. Dia ingin membunuh Lei Long bahkan lebih dari Ye Luqi. Ye Luqi adalah jahat, tapi dia tidak pernah mengkhianati atau menyerang Lin Feng dengan terkejut. Lei Long licik dan jahat. Dia telah menyerangnya pada saat yang paling genting tanpa ragu sedikitpun. Jika Lin Feng tidak waspada dan melepaskan kekuatan kecerahan, dia akan terluka parah. Lei Long mendarat di medan perang. Dia tampak serius dan penuh hormat, seolah-olah Dewa Guntur telah mendarat di medan perang. Dewa Guntur ada di sini. Murid dari pemerintah Dewa Guntur, berlutut. Petik 2. Semua murid dari pemerintah Dewa Guntur kemudian berlutut. Baut petir emas muncul. Mereka tampak seperti tentakel emas raksasa. Seorang pria muncul di tengah kilat kemasan. Tiba-tiba, suasana di medan perang menjadi sangat tegang. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras, terutama para anggota 6 grup, yang terlihat hikmat dan hormat. Orang yang telah tiba adalah Kaisar yang saleh. Lin Feng dan Meng Qing keduanya bergidik. Kaisar ilahi yang nyata, yang asli. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat yang asli. Dia tampak sangat agung dan bermartabat.
Mungkin Thunder Godly Emperor tidak bermaksud menindas semua orang, tetapi dia melakukannya, dan orang yang lebih lemah pasti terpengaruh oleh auranya. Kaisar setengah Tuhan lebih baik di sekitar Kaisar yang saleh. Tang Zhen tampak acuh tak acuh. Kaisar yang saleh itu tidak benar-benar berdampak pada mereka. Meskipun Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, dia sangat bertekad dan dia bahkan bermaksud untuk mencoba dan menantang beberapa Kaisar setengah dewa. Tentu saja, Lin Feng juga tahu bahwa Dao Kaisar setengah dewa mungkin jauh lebih kuat daripada daunnya, jadi dia tidak akan bertarung dengan sembrono melawan Kaisar setengah dewa manapun, tetapi dia bisa meminta beberapa nasihat kepada Jianxi. Dia tidak perlu khawatir terhadapnya, dan dia tidak akan dalam bahaya. Selamat datang Tuan Dewa Kaisar Guntur, kata semua murid dari pemerintah Dewa Guntur, serta banyak murid dari kelompok lain. Tetapi para murid dari pemerintah Dewa Guntur harus berlutut untuk menyambutnya, para murid dari kelompok lain hanya bisa membungkukkan tangan, itu sudah cukup. Dewa Guntur melirik ke sekeliling. Dia juga melirik Lin Feng, tetapi sesaat, dia tidak tahu Lin Feng. Lin Feng menghela nafas lega, jika Kaisar yang saleh itu menaruh dendam padanya, itu akan menjadi mimpi buruk. Bangkit, kata Thunder Godly Emperor, melambai. Semua murid dari pemerintah Dewa Guntur berdiri. Mereka semua merasakan kekuatan yang tidak bisa mereka tolak, dan mereka semua memandang Kaisar yang saleh dengan kagum dan hormat. Dia adalah dewa mereka, makhluk yang menakutkan. Hehe, Brother Lei, betapa bermartabat dan agungnya. Bolehkah aku ikut campur? Seseorang berbicara ketika semua orang tampak begitu khusyuk dan penuh hormat. Semua murid berbalik dan tampak marah. Siapa yang berani berbicara seperti itu di depan dewa mereka? Tetapi ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang lelaki tua bengkok, membungkuk seperti bulan sabit. Ketika mereka melihatnya, mereka semua diam. Kaisar yang saleh duhu, aku suka orang-orang sederhana sepertimu, kata seseorang, tertawa bebas. Lampu ungu naik dan seorang pria tinggi dan kokoh dengan jubah ungu muncul. Dia kemudian mendarat di medan perang. Kaisar Xuan yang saleh, kamu di sini, kata pria tua yang bengkok itu, tersenyum dengan acuh tak acuh. Semua orang bergidik, sangat jarang melihat Kaisar yang saleh, tetapi pada saat itu, ada 3 di depan mereka. Itu luar biasa. Banyak orang memandang mereka dengan kagum dan terpuji. Lin Feng bingung, bukan pemimpin duhu Government Zichen. Dia telah melihat Kaisar setengah dewa itu selama persiapan kompetisi daftar dewa. Kenapa ada Kaisar yang saleh di pemerintahan duhu? Lin Feng, itu adalah guru Patriark Zichen, Kaisar Godly Duhu. Dia adalah Patriark Agung, kata pemimpin Sword Mountain secara telepati, tersenyum ketika dia melihat bahwa Lin Feng tampak bingung. Bab 332, Kaisar Dewa Perempuan Pemerintah Dewa. Subscribe Penatua. 5 pemerintah benar-benar luar biasa. Mereka juga memiliki Kaisar yang saleh. Tidak heran mereka adalah kelompok kelas 1, pikir Lin Feng. Kemudian, dia berpikir tentang Yan Di, pria itu berada di 3 dinasti. Jika 5 pemerintah sudah menakutkan, bagaimana dengan 3 dinasti? Seperti apa mereka? Dan bagaimana dengan 4 kuil? Seberapa menakutkan mereka? Kaisar yang saleh Tian, Kaisar yang saleh Jiu Yao, kita bertiga ada di sini, di mana kamu? Teriak Kaisar yang saleh Lei Dewa Guntur, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi. Kaisar Lei yang saleh, kamu agak terlalu sombong. Ketika Kaisar yang saleh Lei berteriak, orang banyak mendengar seseorang. 10.000 meter di langit, siluet muncul secara horizontal, tubuhnya menyebar cahaya biru yang menyilaukan. Beberapa orang hampir menjadi buta ketika dia muncul. Siluet kemudian muncul di atas Kaisar Lei yang saleh dan suara gemuruh menyebar. Kaisar yang saleh Lei mengerang dan kilat bergemuruh di sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa menahan serangan itu dan didorong mundur. Siluet raksasa secara bertahap muncul. Itu adalah seorang pria muda dengan pakaian biru, memegang kipas. Dia terlihat cantik dan menawan. Jika dia tidak dikelilingi oleh cahaya saleh, tidak ada yang akan berpikir dia adalah Kaisar yang saleh. Kaisar Tian yang saleh, kamu agak terlalu liar, kata seorang wanita yang menyihir, perlahan-lahan muncul pada saat itu. Dia adalah Kaisar Godly Jiu Yao, Kaisar Godly dari pemerintah Dewa Bestial. Kaisar yang saleh, Jiu Yao tidak tampak menyihir Yao Mei Er, dia bahkan tidak terlihat semenarik murid-murid biasa dari pemerintah Dewa Bestial. Dia hanya terlihat biasa dan luar biasa pada saat bersamaan. Cukup aneh. Kami berlima ada di sini. Sekarang, kita harus menyambut tuannya, kata Kaisar Godly Jiu Yao kepada 4 Kaisar Godly lainnya, sambil memandangi langit. Kaisar yang saleh Tian dan Kaisar yang saleh Lei mengangkat kepala dan mengerutkan kening. Di langit, cahaya menyilaukan terbuka, dan suara aneh namun menyenangkan menyebar. Sejumlah sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Banyak murid terengah-engah, kekuatan dao mereka tiba-tiba meningkat. Lin Feng juga melihat beberapa kata emas muncul di otaknya. Meskipun itu tidak mengherankan seperti bagi murid biasa, suhu tubuh Lin Feng meningkat sedikit ketika dia berasimilasi dengan mereka, mereka berguna untuk budidaya.
Hanya penggarap dari lapisan Kaisar Ilahi kedua yang bisa melakukan itu disebut Boundless Golden dan Sparkling Rain Incantation. Lin Feng mendengar suara Godly Emperor Blood. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sumber cahaya kemasan. Itu juga seorang wanita, auranya seperti sinar matahari. Seseorang tidak bisa melihat wajah dan tubuhnya dengan jelas, dia mungkin sangat cantik. Apakah itu dia? Kata Godly Emperor Blood dengan sedih. Lin Feng mulai menghargai darah Kaisar yang saleh. Dia tidak marah lagi. Dia dulunya seorang Kaisar yang saleh, tapi mungkin dia tidak setenar beberapa Kaisar yang saleh lainnya. Jadi Kaisar Godly juga memiliki level yang berbeda, orang tua. Lin Feng bertanya pada Godly Emperor Blood. Tentu saja, lapisan Holy Spirit Emperor dibagi menjadi 9 tingkatan. Lapisan Kaisar Godly juga dibagi menjadi 9 tingkat, tapi aku ingat kembali pada hari-hari, lapisan Kaisar Godly ke-6 sudah dianggap maksimum. Seorang kultivator dengan kekuatan lapisan Kaisar Godly ke-6 bisa mengendalikan seluruh benua dewa. Petik 2. Jadi sekarang, Tian di Kaisar Surgawi harus memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ketuhanan yang ke-7 atau ke-8, bisik Godly Emperor Blood dengan marah. Lin Feng ingin bertanya padanya apa levelnya, tetapi dia tidak melakukannya, karena Kaisar yang beriman darah tahu bahwa Lin Feng akan bertanya dan memintanya untuk tidak bertanya. Jadi Lin Feng tidak bersikeras, dan mempelajari medan perang. Pada saat itu, cahaya seperti sinar matahari di langit telah menghilang. Seorang wanita muncul di panggung pertempuran. Dia mengenakan gaun berwarna pelangi dan wajahnya terselubung. Selamat datang, kata 5 Kaisar yang saleh, sambil membungkuk. Para anggota 6 grup dan 5 pemerintah tercengang. Siapa wanita ini? 5 Kaisar yang saleh memandangnya dengan kagum dan hormat. Itu mengejutkan. Bukankah dia juga Kaisar yang saleh? Jika aku tidak salah, dia pasti dari pemerintah dewa, bisik Jianxi ketika dia melihat wanita dalam gaun berwarna pelangi. Pemerintah dewa juga merupakan kelompok yang berpengaruh. Lin Feng tampak bingung. Tentu saja. Ada pemimpin kota yang hebat, dan ada pemerintahan dewa, yang juga merupakan kelompok yang berpengaruh, tetapi mereka tidak menyukai 5 pemerintahan, 4 kuil, atau 3 dinasti. Pemerintah dewa ada untuk mendukung negara dewa. Para pembudidaya yang kuat dari kota dewa dan pemerintah dewa semuanya berada di bawah perintah dewa tanah. Petani yang paling lemah di sana adalah Kaisar setengah dewa, Jianxi menjelaskan kepada Lin Feng. Lin Feng terkesan, negara dewa benar-benar menakutkan. Bahkan seseorang seperti Tian di Kaisar Surgawi tidak pergi ke negara dewa, seberapa mengerikan tempat itu. Kaisar yang saleh, tolong bangkit, kata wanita dengan gaun berwarna pelangi dengan manis. Siapa yang mengira wanita itu akan sangat muda? Dia tampak seperti berumur kurang dari 100 tahun, dan dia sudah menjadi Kaisar yang saleh. Luar biasa. Semua orang mengerti mengapa Kaisar yang saleh begitu menghormati wanita itu, karena dia bukan hanya dari pemerintah dewa, dia juga sangat berbakat. Suara itu. Ketika Lin Feng mendengar suara manis itu, dia heran. Dia tersenyum kecut dan berbisik, bagaimana mungkin? King Feng. Petik 2. Sayang, apakah kamu merindukan Sister King Feng? Tanya Meng King. Lin Feng tiba-tiba tampak agak sedih. Karena mereka telah datang ke benua para dewa, Lin Feng belum menemukan King Feng dan dia sangat khawatir tentangnya. Dia juga tidak menemukan putranya Lin Qiongsheng, dan Xiao Ya, Lang Ye, Huang Fulong dan yang lainnya. Mereka semua menghilang. Lin Feng khawatir tentang mereka semua. Dia berharap mereka cukup beruntung untuk menemukan beberapa hal hebat yang dapat membantu mereka di jalur kultivasi, dan mereka tidak dalam bahaya. Jangan khawatir, Suster King Feng mungkin baik-baik saja, kata Meng King, menyemangati Lin Feng. Dia tidak bisa menggantikan King Feng. Aku harap begitu, kata Lin Feng, menatap wanita dengan gaun berwarna pelangi. Lin Feng terkejut, karena dia benar-benar tampak seperti King Feng, tetapi pada saat yang sama, bagaimana mungkin King Feng memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua? Wanita itu berbalik dan menatap Lin Feng untuk mikrodetik, lalu berjalan pergi. Semoga persaingan hebat dimulai, kata wanita itu dengan suaranya yang manis. Banyak orang yang tiba-tiba terlihat galak. Persaingan besar akhirnya dimulai. Lin Feng, maukah kamu melawan aku? Pertempuran akan membantu kita meningkatkan kompetisi. Teriak Ye Luqi dengan marah, melompat keluar dari kelompok orang-orang dari pemerintahan Dewa Surgawi. Dia memegang tombak dan matanya penuh dengan pembunuhan. Jubahnya berkibar tertiup angin, suasana langsung menjadi menindas. Lin Zetian, maukah kamu bertarung melawanku? Kata Ye Lu Dansing, meniru gurunya. Dia memandang Lin Zetian dengan jijik. Sepertinya rumor itu benar. Mereka benar-benar menyetujui pertempuran. Petik 2. Ayah dan anak sama-sama legenda. Hehe, Ye Luqi memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh ke-9 aku pikir Lin Feng akan kehilangan. Banyak orang berpikir Lin Feng tidak memiliki kesempatan melawan Ye Luqi karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Mengenai pertempuran Lin Zetian dan Ye Lu Dansing, tidak ada yang memperhatikan mereka.
Satu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, yang lain dari lapisan ke-8, tidak ada yang peduli dengan seorang pembudidaya yang lemah. Bab 333, Kekalahan Hancur, Subscribe Penatua. Haha, aku tidak akan mengira hal-hal menyenangkan seperti itu akan terjadi sebelum kompetisi hebat. Seru seseorang. Seorang pria berpakaian hitam muncul di depan orang banyak. Dia memiliki sekop di pundaknya. Itu dia, Zhu Dengxi, orang yang ke-9 di daftar dewa. Petik 2. Ini benar-benar dia. Itu mungkin berarti 3 dewa akan datang juga. Petik 2. Banyak murid melihat sekeliling, mencari 3 dewa legendaris. Namun, mereka tidak melihat satupun dari mereka, yang mengecewakan beberapa orang. Jangan mencari mereka. Guru aku bermeditasi di pengasingan. Mereka mencoba menerobos ke lapisan Kaisar Ilahi. Yuezi, Suzy, dan aku datang sendiri. Teriak Zhu Dengxi dengan sangat keras, melukai telinga orang-orang. Setelah itu, Yuezi dan Suzy juga muncul. Yuezi tampak acuh tak acuh. Suzy tampak muram dan dingin. Dia tidak ingin orang-orang dekat dengannya. Atas lapisan ke-9. Lin Feng memandang 3 murid, yang semuanya memiliki kekuatan paling atas dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Ketiga dewa itu sungguh luar biasa. Lin Feng hanya sedikit kecewa, dia berharap untuk melihat Dewa Assassin, dia pasti akan berterima kasih lagi untuk apa yang telah dia ajarkan kepadanya. Kelahiran seorang Buddha berada di 10 besar dalam daftar keterampilan ketuhanan. Bahkan 1 miliar Godly Stone tidak akan cukup untuk membelinya, tetapi Dewa Assassin telah memberikannya kepadanya. Lin Feng sangat berterima kasih. Hei, aku mendengar bahwa Dewa Assassin ingin merekrut Lin Feng sebagai murid, tetapi Lin Feng menolak. Apakah itu benar atau tidak? Petik 2. Jika itu benar, itu berarti bahwa Lin Feng dan mereka bertiga hampir seperti sesama murid. Zhu Dengxi berkata bahwa guru mereka sedang bermeditasi di pengasingan. Jika mereka berhasil dan menjadi kaisar yang saleh, itu berarti bahwa Lin Feng akan memiliki kaisar yang saleh sebagai teman. Menyinggung perasaannya bukanlah ide yang sangat bagus. Petik 2. Nah, kamu mengatakannya, Lin Feng menolak untuk menjadi murid Dewa Assassin. Karena seperti itu, Dewa Pembunuh mungkin tidak peduli dengan kehidupan Lin Feng. Petik 2. Semua murid mengobrol dengan suara rendah. Namun, semua orang mendengarnya. Ekspresi Suzy berubah. Dulu, dia ingin menjadi murid Dewa Pembunuh, tetapi Dewa Pembunuh telah menolak. Dewa Pedang telah melihat bahwa Suzy adalah anak yang jujur dan baik, jadi dia telah merekrutnya. Suzy tidak pernah bisa melupakan itu, dan setiap kali Dewa Assassin tampaknya mementingkan seseorang, Suzy ingin membunuh mereka. Suzy melirik Lin Feng dengan dingin. Dia tidak lebih lemah dari Ye Luqi. Lin Feng merasakan sesuatu dan berbalik. Dia memperhatikan tatapan dingin Suzy. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, tapi Lin Feng hanya tersenyum mengejek. Jika Suzy memprovokasi dia, Lin Feng tidak akan keberatan memberinya pelajaran yang baik. Dia bukan penurut. Kompetisi hebat sangat hidup, seperti yang diharapkan. Kata seseorang, tertawa dingin. Seorang pria berpakaian putih keluar dari kerumunan sekte permata surgawi. Dia terlihat cantik dan menawan, dan memiliki pedang di punggungnya. Song Tian, ke-10 dalam daftar dewa. Petik 2. Banyak orang kaget. Song Tian telah bermeditasi di pengasingan untuk sementara waktu. Sepertinya para pembudidaya terkuat di daerah semuanya berkumpul di sini. Tetapi banyak orang telah mendengar bahwa Lin Feng telah membunuh 2 saudara kandungnya, Song Yuan dan Song Luo. Song Tian benar-benar ingin menghancurkan Lin Feng untuk itu. Zhu Dengxi, kali ini, aku tidak akan kalah melawanmu. Aku akan menggantikanmu dalam daftar dewa. Petik 2. Kerumunan terkejut karena Song Tian tidak menimbulkan masalah bagi Lin Feng. Sebagai gantinya, dia menatap Zhu Dengxi dengan marah. Sepertinya kebencian di antara mereka berdua bahkan lebih buruk daripada antara Lin Feng dan Song Tian. Bajingan, jika aku tidak menghancurkanmu, maka aku bukan Zhu Dengxi, jawab Zhu Dengxi, tertawa jahat. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia tertawa keras. Song Tian tampak sangat muram, lalu dia menatap Lin Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, lakukan bunuh diri sekarang dan aku akan memaafkanmu atas kejahatanmu. Aku tidak ingin menyentuh kamu untuk membunuh kamu, kamu bajingan kotor. Petik 2. Ketika Song Tian mengatakan itu, semua orang tercengang, dia terdengar sangat percaya diri. Dia tidak ingin tangannya kotor dengan menyentuh Lin Feng. Sombong sekali. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu sombong. Tentu saja, Song Tian berada di 10 besar daftar dewa, jadi bisa dimengerti. Lin Feng mengerutkan kening pada Song Tian, lalu mencibir dan menatap Ye Luqi. Ayo berjuang. Baiklah. Ye Luqi juga sangat marah karena Song Tian telah memotongnya, tetapi Lin Feng tidak melupakan perjanjian mereka. Baiklah, Lin Zetian juga setuju untuk bertarung melawan Ye Lu dan Xing, jadi keempat orang itu langsung menjadi pusat perhatian orang. Mereka bertempur di 2 tempat berbeda. Lin Feng dan Ye Luqi mulai berkelahi.
Suasana langsung berubah di sekitar mereka. Banyak orang yang pindah, kecuali 5 kaisar ilahi dan kaisar setengah Tuhan. Song Tian sangat marah. Dia telah meminta Lin Feng untuk bunuh diri, tetapi Lin Feng telah mengabaikannya dan langsung pergi untuk bertarung dengan Ye Luqi. Betapa memalukan. Dia mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya saat dia melihat Lin Feng. Kemudian dia melompat dan melepaskan ki yang mengeluarkan suara ledakan. Semua orang benar-benar terpana. Song Tian mengejutkan Lin Feng. Dia tidak terdengar sehebat sebelumnya. Para murid Sword Mountain semua sangat khawatir. Bagaimana jika Song Tian melukai Lin Feng? Lin Feng secara alami merasakan bahwa Song Tian menyerangnya di belakang. Song Tian melemparkan pukulan padanya. Lin Feng sangat marah. Dia melemparkan tendangan ke arah Ye Luqi untuk menghalanginya dan kemudian dia berbalik dan melemparkan pukulan ke Song Tian. Suara keras menyebar di udara dan siluet tertiup angin dan menabrak dinding, batuk darah. Kerumunan tercengang. Kekalahan yang luar biasa bagi seseorang yang masuk dalam 10 besar daftar dewa. Petik 2. Semua orang tercengang, Song Tian jatuh ke tanah dan sebuah kawah muncul. Mereka semua terkejut. Beberapa saat sebelumnya, Song Tian mengatakan pada Lin Feng untuk bunuh diri dan sekarang Lin Feng telah membombardirnya dengan satu pukulan. Ye Luqi juga heran ketika dia melihat betapa kuatnya Lin Feng. Lagi pula Song Tian adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Orang seperti itu telah dihancurkan oleh Lin Feng dalam satu pukulan. Berpikir tentang itu, Ye Luqi gemetar ketakutan. Dia menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa bersaing dengan Lin Feng. Dia dengan cepat mengesampingkan pikiran itu, dia benar-benar ingin mencoba dan bertarung melawan Lin Feng dan melihat seberapa kuat dia bisa. Song Tian meletakkan tangannya di dadanya. Rasanya sakit, dan dia menggeram giginya. Dia berada di 10 besar daftar dewa dan Lin Feng telah menghancurkannya dengan satu pukulan. Sungguh penghinaan. Kamu berani menyerangku dengan terkejut. Kamu benar-benar sampah. Awalnya aku tidak bermaksud memperhatikan kamu, tetapi kamu memutuskan untuk memprovokasi aku. Aku bertarung melawan seseorang, dan kamu mengejutkan aku. Kamu tidak memiliki nilai moral. Petik 2. Kamu masuk dalam 10 besar, jadi apa? Banyak orang telah mengalami kemajuan, kamu bermeditasi di pengasingan untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak membuat kemajuan. Kencing sekarang, kamu memalukan bagi sekte permata surgawi, kata Lin Feng menghina. Song Tian sangat marah, api amarah muncul di matanya, dan dia batuk lebih banyak darah. Sistem kinya yang murni terluka. Beberapa murid dari sekte permata surgawi menjemputnya. Semua orang di sekte surgawi membenci Lin Feng. Song Tian mengira dia bisa bangkit dalam daftar dewa, tapi dia akhirnya dipermalukan oleh Lin Feng dan sekarang seluruh permata surgawi sekte dihina. Lin Feng, aku akan membunuhmu. Teriak pemimpin sekte permata surgawi dengan marah. Matanya merah. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan ke Lin Feng. Semua yang dia pikirkan saat itu adalah membunuh Lin Feng. Coba dan berani, teriak Jianxi. Dia mulai bertarung melawan pemimpin sekte permata surgawi tanpa ragu sedikitpun. Pertempuran dua Half Godly Emperors menarik perhatian semua orang. Situasi di luar kendali. Kompetisi hebat bahkan belum dimulai dengan baik dan itu sudah kacau. Bab 334, Awal Kompetisi Hebat. Subscribe Penatua. Cukup, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dua kompetisi. Teriak Kaisar Godly wanita cantik, tiba-tiba muncul di antara mereka. Dia mengangkat satu jari, dan sinar cahaya berwarna pelangi muncul dan mendorong kedua pejuang itu kembali. Semua orang tercengang. Kaisar yang saleh benar-benar sangat kuat, satu jari dan dia mendorong dua kaisar setengah dewa pergi. Betapa menakjubkan. Semua orang bergidik ketakutan. Bahkan 5 kaisar ilahi tampak gugup. Mereka juga kaisar yang saleh, tetapi ada perbedaan yang sangat besar antara kaisar yang saleh. Satu lapisan sudah merupakan perbedaan besar pada level tersebut. Baiklah, menjauhlah sekarang, kata Kaisar Tian yang saleh. Dia berasal dari 5 pemerintahan, jadi dia harus menunjukkan otoritas. Ketika Jianxi dan pemimpin sekte permata surgawi mendengar itu, mereka berhenti berkelahi. Lanjutkan, kata Kaisar yang saleh Lei kepada Lin Feng dan Ye Luqi, serta Lin Zetian dan Ye Lu Dancing. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap Ye Luqi dengan dingin, bagaimana kalau kita melanjutkan? Baiklah, kata Ye Luqi, mengambil napas dalam-dalam. Dia masih gemetaran karena kinerja Lin Feng. Dia tidak bisa meremehkan Lin Feng. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. 5 Animal Spoon, teriak Ye Luqi. Dia mengangkat tinjunya dan 5 hewan muncul. Mereka secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar hingga mencapai ketinggian 1000 meter. Mereka melolong dengan marah dan membuat tanah bergetar saat mereka menyerang Lin Feng dengan sangat cepat. Lin Feng berteriak, bergabung dengan tangannya dan melepaskan kekuatan kecerahan. Dia melepaskan kekuatan sebanyak yang dia bisa, Imperial Imprint Formula. Lin Feng telah mempelajari ini di Menara Pedang. Itu adalah keterampilan ilahi standar. Dia sudah menguasainya, jadi dia cepat menggunakannya. Jejak putih 1000 meter muncul dan menabrak 5 binatang buas ilusi.
Kedua serangan menghilang dalam sekejap. Tidak ada keuntungan. Setelah itu, mereka bergerak pada waktu yang sama lagi. Lin Feng melemparkan tendangan ke arah Ye Luqi. Ye Luqi mengangkat tangannya untuk memblokir tendangan Lin Feng. Keduanya didorong kembali. Lin Feng bergerak lagi, melemparkan dua pukulan ke Ye Luqi. Mereka bertukar beberapa serangan, tetapi tampaknya tidak ada keuntungan. Semua orang terpana. Pertempuran yang luar biasa. Lin Feng memiliki kekuatan lapisan ke-8, dan dapat dengan mudah bersaing dengan seseorang seperti Ye Luqi, yang memiliki kekuatan bagian atas lapisan ke-9. Rumor itu benar. Reputasi Lin Feng tidak pantas. Orang-orang telah mendengar bahwa Lin Feng, ketika ia memiliki kekuatan lapisan ke-6, bisa bersaing dengan Ye Luqi yang berada di urutan 9, tetapi mereka merasa sulit untuk percaya. Sekarang setelah ia memiliki kekuatan yang ke-8, mereka merasa lebih dapat dipercaya. Mampu bersaing dengan seseorang yang lebih kuat dengan satu lapisan kultivasi bukan tidak mungkin, itu hanya membuktikan bahwa Lin Feng sangat berbakat. Tapi bagaimana orang yang tidak tahu bereaksi jika mereka tahu bahwa rumor itu tidak salah dan bahwa Lin Feng benar-benar dapat bersaing dengan seorang kultivator lapisan ke-9 ketika ia memiliki kekuatan ke-6? Mari kita selesaikan, kelahiran Sang Buddha. Teriak Lin Feng, sudah waktunya untuk menyelesaikan pertempuran. Kamu Luqi tidak bisa benar-benar bersaing dengan dia lagi. Lin Feng sudah bisa menolaknya ketika dia memiliki kekuatan lapisan ke-6, sekarang dia memiliki kekuatan lapisan ke-8. Lin Feng mengangkat tangannya dan menggunakan serangan Birth of a Buddha. Banyak orang melihat Buddha Qi menyerang seluruh medan perang. Energi muncul di atas Ye Luqi, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Kamu Luqi panik. Dia tidak mengira perbedaan di antara mereka bisa begitu besar. Dia sama sekali tidak mengancam Lin Feng. Formula tubuh emas. Teriak Ye Luqi putus asa. Keahlian ilahi berada di urutan ke-56 dalam daftar keterampilan Gadli. Itu adalah keterampilan yang bagus untuk pertahanan. Namun, itu tidak berguna melawan kelahiran keterampilan Buddha Lin Feng. Sebuah ledakan terdengar, Ye Luqi terlempar dan jatuh ke tanah. Wajahnya merah, dan dia tampak sedih. Formula Mara Nirvana. Setelah Ye Luqi terpesona, putra Lin Feng juga menggunakan keterampilan ilahi standar terhadap Ye Lu Dancing dan menghancurkannya juga. Ye Lu Dancing jatuh 100 meter darinya. Baik Lin Feng dan putranya telah menang. Sekarang, tidak ada yang berani mengatakan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi atau apapun. Kaisar Tian yang saleh mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Dia tampak tidak bahagia. Kamu Ye Qi adalah dari pemerintah Dewa Surgawi, setelah semua. Dia adalah seorang tetua yang hebat di sana, ini adalah penghinaan bagi pemerintah Dewa Surgawi. Dan putranya juga berperang melawan salah satu murid mereka. Dia adalah seorang kaisar yang saleh, dia tidak bisa menyerang seorang pembudidaya kecil-kecil dari lapisan kaisar roh ke-8, jadi dia baru saja melepaskan kekuatan tak terlihat yang menindas Lin Feng dan Lin Zetian sebagai peringatan. Lin Feng dan Lin Zetian mendengus kesakitan pada saat yang sama, kaki mereka bergetar. Kekuatan tak terlihat itu bisa memaksa mereka berlutut, tapi Lin Feng melepaskan kekuatan kecerahan untuk menahannya. Lin Zetian menggertakkan giginya dan juga tidak jatuh berlutut. Lin Feng mengangkat kepalanya. Dia memandang Kaisar Tian yang saleh, yang duduk tinggi di langit dan dikelilingi oleh aura emas. Lin Feng mengepalkan tangannya. Kaisar Tian yang saleh memperingatkan mereka. Lin Feng berharap dia cukup kuat untuk menghancurkannya. Lin Zetian berpikiran sama, juga memandang Kaisar Tian Gadli dengan marah. Banyak orang tidak memperhatikan itu, tetapi Kaisar Setengah Tuhan dan Kaisar Tuhan yang saleh melakukannya. Mereka mengagumi Lin Feng dan putranya karena ketekunan mereka, dan mendapati perilaku Kaisar Tian yang saleh tercela. Bagus, Kaisar Tian Gadli, kamu menggunakan kekuatan lapisan Kaisar Gadli untuk menindas orang-orang yang jauh lebih lemah, kata suara feminin yang manis. Kaisar Gadli perempuan mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan untuk menindas Kaisar Tian Gadli. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Gadli Emperor Tian. Itu tidak tampak seperti kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, sepertinya kekuatan dari yang ketiga. Maafkan aku, kata Kaisar Tian yang saleh, memohon dan menggertakkan giginya. Menurutmu adil untuk mempermalukan orang-orang yang jauh lebih lemah, kata Kaisar Gadli wanita, tersenyum dingin. Dia mengambil tangan kirinya kembali, dan energinya menghilang. Semua orang bergidik ketakutan. Kaisar Gadli perempuan itu benar-benar agresif dan kuat. Banyak orang yang tidak mengerti mengapa Kaisar wanita yang saleh itu begitu agresif. Kaisar Tian yang saleh hanya mempermalukan Lin Feng dan putranya. Lin Feng tercengang. Dia memandang wanita itu, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia mengenakan topi anyaman bambu dan memiliki aura berwarna pelangi yang menyembunyikan tubuhnya. Aneh, sangat aneh, bisik Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Baiklah, kompetisi daftar dewa dan kompetisi besar kelas atas bisa dimulai. Bab 335, Tantangan Papan Catur. Subscribe Penatua. Kaisar perempuan yang saleh itu duduk dan wajah serta tubuhnya disembunyikan oleh topinya dan aura berwarna pelangi.
Kemudian, dia mengangkat tangannya. Orang-orang yang berada di bawah daftar dewa, silakan datang ke depan. Teriak seseorang. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di puncak gunung, 40.000 meter di langit. Jubahnya berkibar tertiup angin. Semua orang mengangkat kepala untuk menatapnya. Itu Tuan Kota Dewa. Beberapa orang mengenalinya dan terkesiap dengan takjub. Mereka khidmat dan hormat. Pria tua dengan pakaian abu-abu bertanggung jawab atas Kota Dewa. Dikatakan bahwa dia berasal dari negara dewa, bahwa dia telah dikirim untuk menjadi pemimpin Kota Dewa. Statusnya mirip dengan kaisar wanita yang saleh, tetapi tidak setinggi. Dia juga kaisar yang saleh. Lin Feng menatap pria tua itu. Dia dikelilingi oleh aura abu-abu, tetapi dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, dia adalah pemimpin di Kota Dewa, dia jelas tidak biasa. 15 dari 100 pembudidaya terkuat tahun lalu tidak ada di sini. Tapi tahun ini, banyak hal terjadi. 13 dari mereka memiliki masalah dan menjadi potongan-potongan sampah, sehingga mereka tidak datang. 2 dari mereka, Feng Yiyuan dan Tan Long, meninggal. Petik 2. Selain dari 15 orang itu, 85 orang lainnya ada di sini, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu melirik 85 orang itu. Kamu adalah anggota 6 grup, 5 pemerintahan, 4 kuil, serta kelompok terkenal lainnya. Oleh karena itu, kompetisi akan menjadi keras dan kejam, tetapi aku harap kamu tidak akan tersentak, kata orang tua itu, menatap Lin Feng dan yang lainnya. Meskipun Lin Feng telah membunuh Feng Yiyuan dan dapat dianggap sebagai seseorang yang cukup kuat untuk berada di urutan ke-27 dalam daftar dewa, dia tidak secara resmi di dalamnya. Dia harus melalui kompetisi untuk secara resmi menjadi peringkat. Kompetisi hebat The Gods List dan kompetisi besar kelas atas akan dibagi menjadi 4 langkah yang berbeda dan penting, kompetisi pendahuluan, kompetisi perantara, final, dan tantangan. Kompetisi pendahuluan sudah berakhir, itu adalah persiapan kompetisi daftar dewa yang berlangsung di pemerintahan Duhu. Sekarang, kompetisi perantara sudah dimulai, kata lelaki tua berbaju abu-abu itu. Dia tampak benar-benar tanpa ekspresi, seolah-olah urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan dia. Selama kompetisi perantara, 90% dari kontestan akan dihilangkan. 10 yang tersisa akan masuk 10 besar. 90 orang lainnya akan diberi peringkat sesuai dengan urutan eliminasi. 10 kontestan teratas akan bertarung selama final. Mereka akan bertarung melawan Kaisar Setengah Tuhan, dan pangkat mereka juga akan ditentukan sesuai dengan urutan eliminasi juga. Posisi terakhir adalah juara dengan 2 gelar. Setelah final, akan ada tantangan. Mereka yang tidak ingin meninggalkan hal-hal seperti itu dan berpikir mereka bisa memiliki peluang yang lebih baik dalam keadaan yang berbeda dapat menantang seseorang. Jika berhasil, mereka akan menggantikan orang yang ditantang. Dalam kasus kekalahan, mereka akan sepenuhnya dihapus dari daftar. Semoga kompetisi dimulai. Pikirkan strategi kamu dengan cermat. Teriak lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tiba-tiba, semua orang merasa bahwa tanah bergetar. Kekuatan abu-abu mengental di depan lelaki tua itu, ia melakukan segel tangan dan berteriak, dan sebuah jejak raksasa melayang ke langit. Suasana berubah menjadi abu-abu. Kerumunan menyadari bahwa papan catur telah muncul di langit. Tampaknya tak terbatas dan berisi ruang dan waktu kekuatan Dao yang menakutkan. Bahkan Lin Feng menghela nafas. Ruang dan waktunya Dao adalah level 7, dan hampir menjadi level 8, tetapi ruang dan waktu lelaki tua Dao sudah tingkat tinggi, berada di puncak tingkat ke-9. Lin Feng menatap pria tua itu dengan takjub. Datanglah ke puncak gunung, teriak orang tua itu. Lautan pembudidaya yang kuat melintas dan melepaskan kekuatan mereka untuk terbang. Gunung itu tingginya 40.000 meter, sulit mencapai ketinggian seperti itu. Namun, ketika mereka terbang ke atas gunung, masih ada beberapa ketegangan dan 5 orang diserang dan jatuh. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi lagi. Anggota sekte 5 orang itu sangat marah. Tapi itu adalah kompetisi, dan itu adalah kompetisi yang kejam. Itu dimaksudkan untuk menjadi adil. Meng Qing, ayo naik, kata Lin Feng pada Meng Qing. Meng Qing mengangguk. Tiba-tiba, gaunnya ditutupi dengan es, dan dia tampak seperti Dewi Es dan Es. Dia bangkit di udara dengan sangat cepat. Meng Qing menembak setengah jalan ke atas gunung sementara beberapa orang lain berkelahi. Pada saat itu, di tengah-tengah gunung, beberapa orang ingin meninju Meng Qing, tetapi mereka terlambat menyadari bahwa dia berada dalam gelembung es yang tak terlihat dan membeku. Meng Qing meninju mereka dan 3 pembudidaya yang memiliki kekuatan lapisan ke-7 Kaisar Roh Kudus dan lebih banyak lagi yang terlempar pergi. Meng Qing tidak berhenti, terus terbang. Tidak ada yang berani menyinggung dia lagi. Lin Feng terbang tanpa berhenti. Dia sangat cepat sehingga banyak orang hanya melihat titik hitam naik dengan kecepatan luar biasa. Beberapa orang ingin menyerang Lin Feng, tetapi dia melepaskan energi iblis dan menakuti mereka. Lin Feng terus terbang, 10.000 meter lebih dan dia mencapai puncak, tetapi pada saat itu, Lin Feng merasakan bahaya mengintai. Dia miring ke samping dan melemparkan pukulan. Boom, boom.
Dua ledakan terdengar, Lin Feng melihat dua orang yang menyerangnya secara mengejutkan. Hehe, Lin Feng, persepsi kamu cukup akut. Namun, selama kompetisi, aku akan bunuh kamu. Kata Disu, tersenyum jahat. Dia tampak seperti iblis sanguinari, matanya semua merah. Dia tidak memiliki ki suci seperti di masa lalu. Ki-nya bengkok dan jahat. Disu terus bangkit. Lin Feng sangat marah. Dia melintas lagi dan terus naik ke puncak-puncak gunung. Dengan sangat cepat, semua pembudidaya yang cukup kompeten mencapai puncak gunung, termasuk Zhu Dengxi, Suzy, dan Yuezi, serta beberapa pria berwajah dingin dari 4 kuil. Mereka semua tampak bangga dan sombong, dan membenci semua orang. Lin Zetian dan Ye Lu Dansing juga tiba di puncak gunung. Pria tua dengan pakaian abu-abu memeriksa jumlah orang, 155 orang telah tiba di puncak, yang berarti bahwa 55 orang telah dieliminasi. Orang-orang itu semua adalah elit dalam kelompok mereka masing-masing, tetapi pada akhirnya, mereka menjadi simbol kehilangan bagi rakyat mereka. Tentu saja, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak peduli tentang itu. Dia telah mengumumkan peraturan, sisanya tidak ada hubungannya dengan dia. Semua orang, beberapa dari kalian sudah terkenal di kota dewa. Karena itu, aku akan memberi kamu beberapa topeng, dengan cara itu, kamu tidak akan tahu siapa yang kamu lawan, kata pria tua berjubah abu-abu itu. Dia mengangkat tangan dan topengnya muncul di wajah orang-orang, termasuk di Lin Feng. Wajahnya tiba-tiba terasa sangat sakit. Dia menyentuh wajahnya dan menyadari topeng itu terbuat dari besi. Itu adalah topeng iblis besi. Sekarang simbolnya selama kompetisi, iblis besi. Lin Feng juga menyadari bahwa pakaiannya telah berubah. Dia mengenakan jubah putih sekarang, bukan yang hitam. Lin Feng tertegun. Orang tua itu benar-benar memikirkan segalanya. Tidak ada yang bisa mengenalinya seperti ini. Itu sama untuk semua orang. Pergi ke hutan pegunungan. Gunakan kekuatanmu sendiri dan letakkan potongan-potongan itu di papan catur, teriak orang tua itu. Kemudian, 100 bidak catur muncul dan pindah ke tangan orang-orang. Lin Feng menatap potongan yang baru saja muncul di tangannya, itu adalah bagian iblis. Bab 336, Persaingan di Papan Catur. Subscribe Penatua. Hati-hati. Ini adalah papan catur vitalitas, kamu tidak dapat menggunakan tangan dan kaki di atasnya, kamu perlu menggunakan vitalitas untuk memindahkan potongan. Potonganmu harus sedekat mungkin dengan pusat agar kamu bisa lulus ujian, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Lin Feng mengerti aturan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia segera terbang melintasi Gunung Fengqi. Geografi gunung itu tidak rumit sama sekali, dikelilingi oleh hutan dengan pohon-pohon yang tinggi. Pohon-pohon itu berusia ratusan ribu tahun, tidak ada makhluk spiritual saat itu. Beberapa pohon memiliki tinggi ribuan meter dan lebar puluhan meter. Mudah bersembunyi dengan semua pohon itu. Lin Feng berjalan-jalan di Gunung Fengqi dan melihat banyak orang yang memiliki topeng yang mirip dengannya. Beberapa dari mereka memiliki topeng harimau, topeng unicorn, atau topeng pedang, tetapi Lin Feng tidak melihat Meng Qing dan Lin Zetian. Kompetisi ini benar-benar kejam. Lin Feng tidak berani berpikir apa yang akan terjadi jika dia bertarung melawan mereka. Akan menjadi mimpi buruk jika harus bertarung dengan putra atau istrinya sendiri. Bagaimana jika dia menghilangkan Lin Zetian? Lin Feng khawatir, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya khawatir. Dia hanya bisa mencoba dan mengandalkan Qi untuk mengenali putranya. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat papan catur besar di langit. Sudah ada beberapa potong di atasnya, tetapi mereka hanya di tepi. Aku juga perlu meletakkan beberapa potong di papan catur, bisik Lin Feng, melihat sekeliling. Ada banyak orang di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir bahwa beberapa orang akan menyerangnya. Menggunakan kekuatan vitalitas melelahkan, seseorang harus sangat berhati-hati ketika menggunakan kekuatan vitalitas. Seseorang bisa dengan mudah menjadi gila, dan jika seseorang diserang saat menggunakan kekuatan vitalitas, itu bisa sangat berbahaya. Lin Feng mengambil sepotong iblis dan memegangnya dengan kuat. Dia sangat fokus, dia dengan hati-hati melepaskan kekuatan vitalitas dan kekuatan kecerahan kental. Dua sinar cahaya putih muncul dari mata Lin Feng dan menembus bagian itu. Setelah itu, potongan itu bergetar hebat, bersenandung di tangannya. Lin Feng menggunakan kekuatan vitalitas untuk membuatnya naik ke langit. Potongan itu naik beberapa ribu meter dan mencapai papan catur. Langkah Lin Feng menarik perhatian banyak orang. Beberapa dari mereka siap untuk membuat masalah, mereka ingin membuat kekuatan vitalitas Lin Feng menjadi kacau, tetapi ketika mereka siap untuk menyerang, semua orang menyadari bahwa Lin Feng melepaskan energi yang sangat kuat. Mereka semua bergidik ketakutan. Orang-orang berjalan pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka tidak berani menyinggung Lin Feng. Membuat mereka takut telah melelahkan. Lin Feng langsung batuk darah setelah mereka menghilang dari bidang penglihatannya. Wajahnya memucat, tetapi orang tidak bisa melihatnya karena dia mengenakan topeng. Seperti yang diharapkan, aku menggunakan banyak kekuatan, pikir Lin Feng, tersenyum masam. Dia tetap fokus.
Sepotong harimau berjarak kurang dari 100 meter dari pusat papan catur, saat ini yang terdekat dengan pusat. Banyak orang memperhatikan bidak iblis yang baru saja muncul di papan catur, termasuk Kaisar Gadli dan Kaisar setengah dewa dari 6 grup. Jianxi tampak kagum dan berbisik, aku harap bagian ini adalah Lin Feng atau Zetian, atau bahkan Meng Qing. Hehe, Brother Jianxi, kamu agak terlalu percaya diri, aku pikir. Mereka kuat, tetapi bagaimana mereka bisa bersaing dengan para jenius dari 5 pemerintahan dan 4 kuil? Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong karena Lin Feng mengalahkan Ye Luqi, kata pemimpin Sekte Permata Surgawi, tersenyum dingin dan menyela Jianxi. Dia tampak sangat menyeramkan. Lin Feng telah membunuh 2 orangnya dan telah menyingkirkan Song Tian dari kompetisi. Dia membenci Lin Feng. Memang, Jianxi, jangan terlalu sombong. Mungkin Lin Feng akan menderita kekalahan telak, mungkin dia akan hancur dan jiwanya akan bubar, kata seorang sesepuh klan penyegelan dengan gelap. Feng Yiyuan dan Feng Bu telah dibunuh oleh Lin Feng, mereka sangat marah pada Feng Yiyuan, yang merupakan seorang kultivator yang kuat di daftar dewa. Klan Siling telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam Feng Yiyuan, ia dulu merupakan kebanggaan klan mereka. Karena Lin Feng telah membunuhnya, dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi hebat. Mereka benar-benar berharap Lin Feng akan mati. Yang terbaik adalah jika dia bisa menderita kematian yang kejam dan brutal. Kamu, Jianxi tiba-tiba tampak muram. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena Kaisar yang Saleh Tian dan Kaisar yang Saleh Lei memandangnya dengan marah. Itu segera membuatnya merasa tertekan. Dia tidak bisa bersaing dengan Kaisar yang Saleh. Tunggu dan kamu akan lihat, Lin Feng tidak akan kalah, teriak Jianxi, menggertakkan giginya. Kedua pria itu mencibir padanya. Persaingan hebat berlanjut. Tak lama setelah potongan iblis muncul, sinar cahaya kemasan muncul. Itu adalah sepotong api, segera berlalu di depan karya Lin Feng dan pada akhirnya, berhenti sekitar 50 meter dari pusat. Seberapa kuat, kekuatan vitalitas pria itu pasti luar biasa. Petik 2. Dia harus menjadi pahlawan dari 5 pemerintahan atau 4 kuil. Mungkin, atau mungkin dia masuk 10 besar dalam daftar dewa sebelumnya. Petik 2. Semua murid sedang mengobrol di kaki Gunung Fengqi. 5 kaisar yang saleh tersenyum. Mereka yakin bahwa kepingan itu milik salah satu dari bangsanya. Lin Feng berdiri di kaki pohon kuno dan menyipitkan matanya ketika dia melihat potongan api, lalu dia melihat untuk melihat siapa yang mengendalikannya, seorang pria berpakaian merah api. Topengnya juga merupakan topeng api. Ki orang itu melesat ke langit. Dia mungkin memiliki kekuatan lapisan ke-9, pikir Lin Feng, jadi dia tetap waspada. Sepertinya para pahlawan dari 5 pemerintah mendorong hal-hal ke tingkat berikutnya, pikir Lin Feng. Dia masih memiliki 3 potong iblis. Dia memutuskan untuk mencoba dan meletakkan semuanya di papan catur sekaligus. Selama dia selesai di atas 100, itu akan baik-baik saja. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk apa-apa. Lin Feng yakin bahwa dia bisa menempatkan 3 potongan iblisnya 30 meter dari pusat, tetapi dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan vitalitas. Lin Feng merilis beberapa kekuatan vitalitas dan memasukkannya ke dalam 3 potong iblis. 3 potong bergerak ke arah papan catur dan berhenti 500 meter dari pusat. Meskipun itu tidak luar biasa seperti potongan api, itu masih sukses. Jianxi tampak muram. Dia berharap potongan iblis itu milik Lin Feng tapi sekarang, 3 potong iblis telah muncul 500 meter dari pusat papan catur yang membuatnya khawatir. Tetua dari klan penyegelan dan permata surgawi sekte tersenyum mengejek. Tiba-tiba, 2 serpihan salju muncul 50 meter dari pusat dan menindas serpihan api. 2 potong putih bersalju itu menyilaukan. Potongan siapa itu? Banyak kontestan tampak terkejut, termasuk Lin Feng. Tapi kemudian dia melihat seorang wanita dengan topeng putih bersalju dan gaun biru di kaki pohon. Kinya sedingin es. Lin Feng awalnya terkejut, tapi kemudian dia tersenyum. Waktu berlalu, serpihan-serpihan muncul di papan catur berturut-turut dengan cepat. Sebagian besar benda berjarak antara 100 dan 1000 meter dari pusat. Hanya ada 7 potong dalam jarak 100 meter dari pusat. Mereka milik pembudidaya terbaik. Matahari menyinari gunung. Akhirnya, 155 kontestan selesai. Tentu saja, beberapa orang diserang oleh kejutan, beberapa kehilangan akal sehat, dan beberapa bahkan dibubarkan. Tantangan papan canggih kekuatan vitalitas sudah berakhir. Bab 337, Hasil. Subscribe Penatua. 10 kontestan terbaik dari tantangan papan vitalitas adalah, pria tua berbaju abu-abu itu memulai. Seluruh gunung bergetar ketika dia berbicara. Banyak orang mengangkat kepala, melihat papan catur, dan menunggu. Yang ke-10 adalah yang memiliki potongan iblis. Kata pria tua dengan pakaian abu-abu tanpa ekspresi. Banyak orang memandang Lin Feng, pria yang mengenakan topeng iblis. Tidak buruk. Dia masuk dalam 10 besar, itu cukup bagus, kata Kaisar Tian yang saleh dengan acuh tak acuh, namun agak dingin karena dia tidak tahu siapa itu.
Mungkin itu seseorang yang tidak ingin kamu temui di sana, kata Kaisar Godu Jiu Yao, meletakkan tangannya ke rambutnya. Itu hanya sebuah kalimat pendek, tetapi bermakna. Yang kesembilan adalah yang memiliki potongan kapak, lanjut pria tua itu. Banyak orang memandang seorang petani dengan pakaian putih dengan topeng kapak. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Yang kedelapan adalah yang dengan potongan naga hitam. Seorang pria dengan pakaian hitam dan topeng naga hitam berdiri di puncak gunung, ki bergulung-gulung di sekitarnya. Apakah itu Lin Feng? Bisik tetua hukuman. Jianxi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketujuh, potong api. Keenam, potongan pedang. Kelima, potongan salju putih. Keempat, potongan iblis jahat. Ketiga, potongan darah. Kedua, potongan unicorn, kata pria tua itu berturut-turut. Kerumunan di kaki Gunung Fengqi menatap orang-orang itu dan menggigil. Keenam orang itu semua adalah pembudidaya dari lapisan atas ke-9. Sejak kapan para penggarap lapisan ke-9 begitu biasa? Tanya tetua hukuman, tampak heran. Biasanya, sangat jarang melihat orang di bagian atas lapisan ke-9. Mungkin mereka adalah pahlawan dari 5 pemerintahan atau 4 kuil. Tetua pelindung gunung memandang mereka dengan kagum. Orang-orang itu berasal dari kelompok kelas 1. Sword Mountain juga memiliki beberapa murid yang luar biasa, seperti Lin Zetian, tetapi dia menjadi terkenal agak terlambat, dan dia tidak memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus, jadi dia tidak bisa bersaing dengan mereka orang-orang. Jika Lin Feng telah menjadi murid Sword Mountain, itu akan lebih baik, tidak ada yang akan bisa mengalahkannya di tingkat yang sama, desah kabinet tetua yang melindungi, menggelengkan kepalanya. Lin Feng sudah tua, sudah cukup bagus. Setidaknya, dia adalah teman kita, bukan musuh, kata Jianxi acuh tak acuh, tidak ada yang menambahkan lebih. Yang pertama, jantung semua orang mulai berdetak kencang. Akhirnya, yang pertama, semua orang menatap lelaki tua itu dengan pakaian abu-abu. Pria tua dengan pakaian abu-abu itu masih terlihat acuh tak acuh. Yang pertama adalah yang berisi potongan-potongan pil. Akhirnya, lelaki tua itu mengumumkan siapa yang pertama. Semua orang memandang satu dengan topeng pil. Itu seorang wanita, mungkin sangat muda. Meskipun dia mengenakan topeng, rok kuning, dan memiliki 2 sepatu putih bersalju, orang dapat melihat beberapa bagian kulitnya, dan banyak pria membiarkan imajinasi mereka berkeliaran ketika mereka memandangnya. Gadis itu masih muda, seru Kaisar Lei yang saleh. Kaisar yang saleh lainnya mengangguk. Dia masih muda, tetapi sangat kuat, yang membuat mereka menghela nafas. Kaisar setengah Tuhan. Dia adalah Kaisar setengah Tuhan. Semua orang tercengang. Seorang Kaisar setengah dewa dapat dengan mudah membuat sekte. Wanita muda itu, bagaimana dia bisa sekuat itu? Beberapa Kaisar setengah Tuhan berpartisipasi di masa lalu, semua pembudidaya dari 5 besar adalah Kaisar setengah Tuhan. Misalnya, Putra Tiandi, anak Nasib, adalah yang pertama. Petik 2. Yang tak terlihat, tidak ada yang tahu apakah mereka adalah dia atau dia, mereka sangat misterius, tetapi mereka menjadi legenda dalam daftar dewa. Mereka hanya kehilangan satu serangan terhadap Son of Destiny. Dan Dongfang, Tianxia, Fu Surong, dan Yan Ransue, mereka semua adalah pahlawan yang luar biasa. Oleh karena itu, melihat Kaisar setengah dewa di sini tidak mengejutkan, kata seseorang dengan tenang, tetapi tidak peduli apa yang dikatakan orang itu, kebanyakan orang masih kagum. Ada 5 di kompetisi sebelumnya. Kali ini, hanya ada 1. Sepertinya level rata-rata telah menurun banyak, bisik beberapa murid. Semakin banyak orang yang memikirkan hal itu. Apakah levelnya menurun banyak? Ayo lihat, masih terlalu dini untuk mengatakan itu, batuk Kaisar Du Hu yang saleh. Semua orang berhenti bicara. Siapa yang berani mengatakan apapun setelah Kaisar yang saleh berbicara? Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menonton. Kamu masih tidak bisa masuk 10 besar karena hanya sepertiga dari kompetisi perantara selesai. Ada 2 putaran lagi. Ayo lanjutkan, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Semua orang menegang. Hanya sepertiga dari kompetisi perantara. Apa yang sedang terjadi di sini? Jangan khawatir. Ketika kompetisi perantara berakhir, kita akan tahu mana yang masuk dalam 10 besar, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Semua orang diam. Dia bertanggung jawab atas kota dewa dan Kaisar yang saleh. Jadi sekarang, ambil kembali potongan-potongan itu dari papan catur, kata pria tua itu. Kerumunan meledak dengan riuh rendah. Bagaimana itu mungkin? Potongan-potongan itu sekarang tersangkut di papan catur, bagaimana mereka bisa melepasnya? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan vitalitas mereka, bagaimana mereka bisa melepasnya? Semua orang tampak muram, bukan hanya para murid dari 6 grup. Betapa sulit. Puan, bisakah kita tidak mengikuti tes? Yang ini terlalu sulit, seorang murid bertanya kepada lelaki tua itu. Kamu bisa mengundurkan diri dari kompetisi, pria tua berpakaian abu-abu itu menjawab murid itu.
Tidak ada yang berani mengatakan hal lain setelah itu. Babak baru bisa dimulai, kata pria tua itu, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Dia menjauh dari medan perang. Lin Feng tampak tenang. Dia senang dia memutuskan untuk tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan vital di babak pertama. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia melihat 4 potong dan melepaskan kekuatan kecerahan yang eksplosif, mengendalikannya dengan kekuatan vitalitas. Kekuatannya mengelilingi 4 potongnya. Bangkit, teriak Lin Feng dengan marah. Matanya merah, dan wajahnya memucat. Dia gemetar dan menggigit lidahnya, tetapi akhirnya, potongan-potongan itu terlepas dari papan catur dan kembali ke dia. Ketika dia hendak mengambilnya, dia tiba-tiba merasakan angin sedingin es di belakangnya, jadi dia secara insting melemparkan pukulan. Ada ledakan, dan bayangan hitam hancur kembali. Topeng pria itu meledak, 7 lubangnya berdarah, dan dia tertiup angin dari gunung Fengqi dan jatuh di kakinya. Beberapa detik kemudian, ada tangisan meraung, memudar ketika pria itu meninggal. Lin Feng kemudian meraih 4 potong. Akankah ada orang lain yang mencoba menusukku dari belakang? Aku sedang menunggumu. Bab 338, Skor Kemampuan Pertarungan. Subscribe Penatua. Lin Feng mendengus dingin dan melihat para kontestan yang siap membuat masalah. Tapi tidak ada yang berani menyerangnya setelah melihatnya memukul pria itu. Potongan-potongan sampah. Kamu cemburu karena kamu bahkan tidak bisa mengambil bidak kamu sendiri dari papan catur, jadi kamu menyerang orang-orang yang bisa. Lelaki yang meminta bidak api berteriak kepada mereka yang siap menyebabkan masalah. Pada saat yang sama, dia perlahan berjalan menuju Lin Feng. Beberapa kontestan saling melirik, kemudian mereka berteriak dengan marah dan berlari ke arah orang yang memiliki pecahan api. Kamu ingin mati, teriak pria itu dengan marah. Jubahnya berkibar, dia tampak seperti dewa api. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan dan tendangan. Ketiga orang itu langsung terlempar pergi. Kamu begitu lemah dan berani menyerang orang, kata pria itu, tersenyum dengan jijik. Fire Mask melepaskan energi agresif, dan semua pembudidaya lapisan ke-8 dan di bawah semuanya tertindas dan tidak berani menyinggung dia dan Lin Feng lagi. Topeng api memandang Lin Feng dan tersenyum dengan acuh tak acuh tanpa mengatakan apa-apa, sebelum mengalihkan matanya ke potongan api sendiri. Menyerap, masker api tanah giginya dan melakukan segel tangan, melepaskan kekuatan vitalitas yang menakutkan. Dia mengambil kembali ke 4 potong api dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya pucat di bawah topengnya. Tetapi lelaki itu tetap teguh dan tidak pingsan, meskipun dia memiliki kesan bahwa kepalanya akan meledak. Kamu lebih kuat dari aku, Fire Mask berkata kepada Lin Feng. Lin Feng menggelengkan kepalanya. 2 ledakan terdengar. Mereka berdua mengangkat kepala dan melihat papan catur, tempat 4 keping emas menghilang. Meskipun mereka tidak berada dalam 100 meter dari pusat, itu masih menarik perhatian orang. Lin Feng menatap pria dengan topeng emas, yang juga memandang Lin Feng. Lin Feng memiliki perasaan aneh, orang itu akrab, tetapi Lin Feng tidak tahu siapa itu. Lin Feng berhenti menatapnya. Setelah itu, wanita dengan topeng pil melepas potongan pilnya, lalu dia membuat segel tangan dan potongan itu melayang ke arahnya seperti kepingan salju yang mengambang di angin. Tampaknya sangat mudah baginya. Itulah perbedaan antara lapisan Kaisar Ilahi dan lapisan Kaisar Roh Kudus. Itu perbedaan besar. Setelah itu, tidak ada yang aneh terjadi. Banyak orang menganggap putaran kedua membosankan. Tidak ada yang bergerak kegirangan. Mereka yang memiliki potensi untuk berada dalam daftar dewa bukan hanya mesin perang, mereka juga membutuhkan kekuatan vitalitas, mereka membutuhkan kontrol, dan segala macam keterampilan penting. Menilai keterampilan para kultivator yang kuat adalah tujuan dari kompetisi hebat. Tujuan dari kompetisi hebat kelas atas adalah untuk menilai kemampuan bertarung orang. Oleh karena itu, 2 kompetisi digabungkan menjadi 1. Sebelum matahari terbit, ronde kedua selesai, dan ada 10 besar baru. Ke-10, potongan emas, pria tua berpakaian abu-abu itu mengumumkan. Pria dengan topeng emas itu tampak terkejut. Dia tidak mengira dia akan masuk 10 besar. Tidak buruk. Ke-9, potongan batu. Ada kultivator baru di 10 besar. Dia belum selesai di 10 besar di babak sebelumnya. Semua orang memandang pria bertopeng batu, yang tampak tinggi dan kokoh. Banyak orang mengira dia mungkin Zhu Dengxi, yang ke-7 dalam daftar dewa lama. Ke-8, potongan pedang. Ke-7, potongan kapak. Ke-6, potongan darah. Tidak ada kejutan di sana. Tapi kemudian sesuatu mengejutkan penonton. Ke-5, potongan putih. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu mengumumkan yang ke-5, semua orang memandang orang itu, lelaki aneh berpakaian putih. Dia berbaring di dekat pohon yang tertidur. Orang-orang terpana. Siapa itu? Lin Feng menatapnya dengan cara yang aneh, juga siapa itu? Dia tampak sangat tidak terkendali. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6, setiap kali seseorang yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6 ada di daftar dewa, mereka biasanya ke-30 atau sesuatu.
Tapi yang ini masuk dalam 10 besar, itu sangat bagus. Keempat, potongan salju putih. Ketiga, api. Kedua, potongan iblis. Pertama, potongan pil, kata pria tua itu. Kerumunan orang tercengang oleh peringkat baru. Kali ini, penggarap iblis jahat telah menghilang dari 10 besar, serta yang dengan naga hitam dan keping unicorn. Yang dengan keping putih, keping kemasan, dan keping batu telah menggantikannya. Babak ketiga, kemampuan bertarung, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Dia mengangkat batu raksasa dengan berat 50.000 kg tanpa upaya sedikitpun. Banyak orang terpana, tuan kota benar-benar kuat. Sepotong sampah. Dulu, aku bisa mengangkat benda-benda yang miliaran kilo, sembur Godly Emperor Blood pada saat itu. Lin Feng menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Orang tua itu membual lagi. Lin Feng mengabaikannya, yang membuatnya marah. Kaisar yang Saledara berharap dia bisa mengajar Lin Feng pelajaran yang baik. Kembali pada hari-hari, yang sedikit seperti itu, maka Song Zuang menghabiskan banyak waktu bersama Lin Feng. Apakah Godly Emperor Blood akan menggantikan mereka sekarang? Mari kita mulai, kata pria tua itu, menunjuk pada pria yang sementara peringkat 50. Pria itu berjalan ke batu biru besar, mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke batu. Batu itu bergetar sedikit. Lelaki tua itu tampak cuek. Dia menggambar beberapa angka di udara. Kemampuan bertarung, 35, tidak cukup. Ketika pria itu melihat itu, dia kecewa. Kemampuan bertarungnya hanya bernilai 35. Pria itu mencoba beberapa kali tetapi nilainya tetap sekitar 35, itu tidak melampaui 40. Banyak orang tampak kecewa. Dalam kompetisi besar daftar dewa sebelumnya, kultivator terlemah telah mencetak 40 sesuatu. Apakah semua kelompok berpengaruh mengalami kemunduran? Karena semua orang kecewa, dua suara menyebar di udara. Orang tua itu menulis 65. Semua orang memandangi pria yang berlaga itu. Dia mengenakan topeng macan dan memiliki kekuatan bagian atas lapisan ketujuh, tidak buruk. Kompetisi kembali ke langkah yang baik. Ketika pria dengan topeng batu itu menyerang, dia meninju batu itu dan mendorongnya kembali sejauh 5 meter, semua orang benar-benar takjub dan terengah-engah. Dia sangat kuat. Aku tahu, itu pasti Zhu Dengxi. Siapa lagi yang bisa sekuat itu? Petik 2. Tidak buruk, 85. Luar biasa. 10 poin lebih banyak dari tahun lalu, kata lelaki tua berbaju abu-abu itu, tersenyum untuk pertama kalinya sejak awal kompetisi. Semua orang sekarang yakin bahwa itu Zhu Dengxi. Tapi itu belum berakhir. Dia meninju batu itu lagi dan kali ini, dia mendorong batu itu sejauh 10 meter. Mata semua orang terbuka lebar. Penanam dengan topeng unicorn meninju batu dan keheningan menyerbu atmosfer lagi. 89, luar biasa. Bab 339, Cemoohan. Subscribe Penatua. Dalam waktu yang sangat singkat, 100 orang meninju batu. Yang terkuat adalah yang memiliki topeng unicorn yang telah mencetak 89. Yang lain semuanya memiliki sekitar 7 atau 80, hanya beberapa yang mencetak 60 atau kurang. Hanya Lin Feng dan selusin orang lainnya belum mencoba. Lin Feng tidak terburu-buru. Dia berada di peringkat ke-6 sementara, jadi jika dia berhasil mendapatkan skor bagus, dia mungkin akan berada di peringkat 10 besar. Ayo, kata pria tua dengan pakaian abu-abu itu kepada wanita dengan topeng salju putih. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke batu besar, menggulung lengan bajunya dan kis sedingin es memenuhi udara. Dia melemparkan tinjunya dan itu seperti gunung es yang menabraknya, itu terbang 100 meter jauhnya dan pecah. Itu tidak mungkin. Semua orang benar-benar heran, termasuk Lin Feng. Kemampuan bertarung gadis itu terlalu luar biasa. 100 meter, retak, dia mungkin akan mencetak setidaknya 95. Bagaimana mungkin memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan seperti itu? Benar, ini luar biasa, terutama untuk seorang wanita. Semua orang tercengang. Jika dia meninju mereka bukan batu, mereka akan mati. Semua kaisar setengah Tuhan juga terheran-heran. Dengan kemampuan bertarung seperti itu, dia mungkin bisa bersaing dengan para penggarap dari lapisan atas Kaisar Roh ke-9, tetapi dia tampaknya hanya memiliki kekuatan ke-7. Mungkinkah Meng Qing? Bisik Jianxi. 96. Luar biasa, kata pria tua itu. Semua orang kagum, itu luar biasa. Selanjutnya, kamu, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu kepada yang memakai topeng pil. Dia juga seorang wanita. Semua orang mengira dia menyuruh kedua wanita itu melewati satu demi satu dengan sengaja. Dia adalah kaisar setengah dewa, jadi semua orang bersemangat. Pria tua dengan pakaian abu-abu mengubah batu itu. Yang baru 400.000 kilogram, lebih berat dari yang lain. Semua orang tahu itu akan lebih rumit pada ukuran itu. Wanita itu melirik kerumunan dengan acuh tak acuh dan berkata, pahlawan kota dewa, Kemudian dia berjalan ke batu seperti gadis kecil yang lucu, tetapi orang-orang tahu bahwa dia bukan apa-apa.
Seperti yang diharapkan, ada ledakan, dan batu itu meledak menjadi ribuan keping. Semua kaisar setengah ilahi sepenuhnya tercengang. Tidak mungkin mereka bisa memecahkan batu itu menjadi ribuan bagian. Wanita itu sangat kuat. Kaisar yang saleh, termasuk kaisar wanita yang saleh dari pemerintahan dewa, tampak sedikit terkejut, tetapi hanya untuk beberapa detik. Kaisar wanita yang saleh tidak sabar untuk melihat orang yang mencoba topeng iblis. Kaisar Gadli perempuan melirik Lin Feng. Skor kemampuan bertarung, 110, sempurna, kata pria berpakaian abu-abu. Ini adalah kedua kalinya pria yang benar-benar menunjukkan emosi. 110, benar-benar menakjubkan, pria dengan topeng unicorn menghela nafas. Gadis itu bisa membuat semua pahlawan kota dewa merasa kecil. Dia terlalu kuat. Setelah itu, beberapa orang lagi yang masuk dalam 10 besar mencoba, dan mereka semua mendapat skor di atas 90. Yang luar biasa adalah bahwa seseorang dengan topeng iblis jahat bahkan berhasil memecahkan batu 400.000 kilo dan mencetak 100, hanya sedikit kurang dari wanita itu. Setelah penampilan pria iblis itu, wanita itu berkata, dia bukan pahlawan dari kota dewa. Para pahlawan kota dewa tidak bisa sebagus itu. Petik 2. Para pahlawan kota dewa melakukan yang terbaik, tetapi mereka tidak berhasil melakukan yang lebih baik, mereka paling banyak mencetak sekitar 90. Aku akan mencoba, kata pria dengan topeng darah, mengambil inisiatif untuk berjalan ke batu biru. Dia melirik wanita itu dan tersenyum dingin sebelum meninju batu. Ledakan yang dihasilkan cukup keras. Mata semua orang membelalak. Mereka melihat batu 400.000 kilo, yang puncaknya benar-benar meledak. Bagian yang tersisa mungkin sekitar 12.000 kilo, gasing. Seberapa kuat? Jian Si dan tetua hukuman mengerutkan kening. Dia sekuat wanita pil. Skor kemampuan bertarung, 107, sempurna, kata pria tua dengan pakaian abu-abu. Dia cukup kuat untuk wanita itu untuk memperhatikannya. Kamu tidak seharusnya berada di sini, kata wanita itu dengan dingin. Pria itu tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak lebih baik darimu. Hehe, para pahlawan dari 6 kelompok dan 5 pemerintahan benar-benar terlalu lemah, kata yang bertopeng iblis jahat pada saat itu, tersenyum dingin. Dia mengolok-olok mereka. Ratusan ribu murid di kaki gunung semuanya geram. Para kaisar yang saleh juga tercengang, karena pria itu juga mempermalukan mereka. Tapi apa yang bisa mereka katakan? Itu adalah kebenaran, para murid kota dewa tidak bisa berbuat lebih baik sejauh ini. Yang terbaik dari mereka telah mencetak 96. Kota dewa buruk, Tuan, kata wanita dengan topeng pil itu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum provokatif. Pria tua itu mengerutkan kening dengan marah selama 1 milidetik, dan kemudian terlihat normal lagi, seolah-olah hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu yang terakhir, kata pria tua berpakaian abu-abu itu kepada Lin Feng. Pada saat yang tepat itu, orang-orang dari kota dewa menaruh harapan besar padanya. Bahkan 5 kaisar yang saleh sedang melihat Lin Feng. Jika Lin Feng berhasil mencetak lebih dari 100, Gas City akan mendapatkan kembali wajahnya. Lin Feng berada di bawah tekanan besar, semua orang menatapnya, mata mereka tajam. Jika Lin Feng tidak berbuat baik, beberapa orang akan menyalahkannya. Jika dia berhasil, semua orang akan melupakan kegagalan sebelumnya. Kamu juga tidak baik, kamu sampah, kata pria dengan topeng iblis jahat, tersenyum dingin. Semua orang dari kota dewa tampak marah lagi. Tuan, apakah mungkin untuk beralih ke batu 500.000 kilo? Tanya Lin Feng. Babak 340, Lin Feng merasa tak berdaya. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia merasa lebih di bawah tekanan, semua orang berharap dia mendapatkan kembali wajah mereka. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap pria tua itu dengan pakaian abu-abu. Semua orang dari kota dewa menatapnya dengan mata terbelalak, 500.000 batu biru. Dia gila. Apakah dia bermimpi? Bahkan jika dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia kuat, dia tidak perlu melakukan itu, bukan? Kata seorang pria dengan getir dan sinis. Banyak orang tertawa. Benar, jika kamu ingin mendapatkan kembali wajah kota dewa, kamu tidak perlu melakukan itu. Yang paling penting adalah kamu berhasil. Jika kamu gagal, kamu akan membuat kami kehilangan lebih banyak wajah. Petik 2. Kesal, kamu sampah. Kami tidak membutuhkan kamu untuk memenangkan kembali kehormatan kami. Petik 2. Semakin banyak orang mengolok-olok Lin Feng. Benar-benar aneh, orang-orang itu merasa terhina, jadi mereka mempermalukannya. Bahkan jika Lin Feng menang, orang-orang itu masih akan menjadi sampah. Sudahlah, tidak pernah, jangan mengubahnya, kata Lin Feng, mendesah dan melambai. Seperti yang diduga, dia hanya berpura-pura. Sungguh memalukan, dia berbohong tentang hal yang begitu penting. Kesal. Kesal. Ledakan. Kaca, kaca, kaca. Batu raksasa seberat 400.000 kilo itu mulai retak dan kemudian pecah menjadi 1 miliar keping, sebelum berubah menjadi bubuk. Beberapa orang masih tertawa bercanda.
Lin Feng sudah selesai. Mereka yang mengolok-olok Lin Feng tiba-tiba batuk dan menarik wajah panjang. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia memandang semua murid dari 6 grup dan 5 pemerintah yang mengolok-oloknya. Kemudian dia melirik pria dengan topeng iblis jahat dan wanita itu, dan bertanya dengan acuh tak acuh, hanya batu kecil. Apa yang begitu sulit? Petik 2. Hanya sebuah batu kecil. Apa yang begitu sulit? Kalimat Lin Feng bergema di kepala orang. Mereka bahkan tidak berani menatapnya lagi. Skor kemampuan bertarung, 120, benar-benar sempurna, sempurna. Kata pria tua berbaju abu-abu itu. Dia tampak terpana dan bahagia pada saat yang sama. Dia dari kota dewa, jadi. Apakah kamu melihat itu? Dia adalah kebanggaan kota dewa, kata banyak orang, bahkan beberapa orang yang pernah mengolok-olok Lin Feng sebelumnya. Lin Feng sangat kecewa, orang-orang itu tanpa harapan. Lin Feng tersenyum dingin dan menyatakan, aku bukan dari kota dewa. Aku dari timur benua. Tiba-tiba, semua orang heran dan memandangnya dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kenapa kamu mempermalukan kota dewa? Petik 2. Memang, kamu pengkhianat. Kamu tidak pantas berasal dari kota dewa. Petik 2. Orang-orang seperti kamu bahkan tidak pantas untuk berpartisipasi dalam persaingan hebat daftar dewa. Kesal. Dia benar, kencing. Banyak murid memandang Lin Feng dengan marah. Lin Feng hanya tersenyum, sangat kecewa. Pria tua dengan pakaian abu-abu itu tampak muram, tapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada Lin Feng. Dia melihat ratusan ribu murid, dan bahkan lebih kecewa. Diam, semuanya. Kaisar yang Saleh Lei sangat marah, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan marah sambil berteriak dengan marah. Banyak sistem peredaran darah orang yang lebih lemah meledak. Ada banyak jeritan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi setelah itu. Kaisar yang Saleh Lei memandang kerumunan dan akhirnya pada Lin Feng. Lin Feng memiliki kesan benda jutaan ton memberi tekanan di dadanya. Dia langsung batuk darah dan terpesona. Dia hampir jatuh di kaki gunung. Lin Feng sangat marah. Kaisar yang Saleh Lei berani memperlakukannya seperti itu. Lin Feng mengepalkan tinjunya dengan marah. Namun, dia tidak menunjukkan bahwa dia sangat marah. Dia tahu dia sangat lemah dan tidak bisa bersaing dengan Kaisar yang saleh. Tapi Lin Feng gigih dan yakin bahwa suatu hari, dia bisa menghancurkan orang-orang seperti Kaisar Tian yang saleh atau Kaisar Lei yang saleh, dan dia akan melakukannya. Orang yang mereka anggap sampah akan menjadi mimpi terburuk mereka. Kamu di sini mewakili kota dewa dan kamu berani menyebut timur, kamu harus dihukum, sepotong sampah. Teriak Kaisar Lei yang saleh. Lin Feng terpesona lagi. Dia batuk darah, dia dalam kondisi yang buruk. Kamu ingin mati, teriak pria dengan topeng emas pada saat itu. Dia melompat ke arah Kaisar Lei yang saleh dan melemparkan pukulan. Tidak, teriak Lin Feng dan kemudian melompat di depannya dengan tergesa-gesa. Berhenti, kata Lin Feng. Dia tahu bahwa pria dengan topeng emas adalah putranya. Namun, Lin Zetian baru saja membuat marah Kaisar Lei yang saleh. Seorang pembudidaya kecil mungil berani mempermalukan Kaisar Lei yang saleh. Dia benar-benar ingin mati. Anak nakal kecil yang tidak menghormati orang tua harus mati. Teriak Kaisar Lei yang saleh, meninju mereka. Energi emas bergulung-gulung mengitari tinjunya. Lin Zetian bahkan tidak bisa bersaing dengan Kaisar setengah dewa, jadi bagaimana dengan Kaisar yang saleh? Dia mungkin akan mati seketika jika pukulan itu sampai padanya. Kaisar Lei yang saleh, aku benar-benar tidak senang melihatmu orang-orang yang lebih muda menggertak. Teriak wanita dengan gaun berwarna pelangi. Dia masih terdengar manis, tetapi orang-orang tahu dia sangat marah. Kaisar Gadli perempuan memblokir serangan Kaisar Gadli Lei. Dia juga melemparkan pukulan dan menghancurkan Kaisar Lei yang saleh. Kamu berani menimbulkan masalah selama kompetisi besar daftar dewa. Kata wanita itu, menyipitkan matanya dan menatap Kaisar Lei yang saleh, yang terluka. Banyak orang bergidik ketakutan. Wanita itu benar-benar menakutkan. Dia telah melukai Kaisar yang saleh Lei. Ada perbedaan satu lapisan Kaisar suci di antara mereka, dan itu sangat besar. Lin Feng meraih Lin Zetian dan mendorongnya ke belakang. Lin Feng benar-benar takut. Putranya bisa saja mati. Jika Kaisar Gadli wanita tidak terlibat, dia pasti akan terbunuh. Lin Feng sangat marah dan mengepalkan tangannya. Kukunya menembus telapak tangannya dan mengambil darah. Lin Feng berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi jauh lebih kuat dan dia akan mampu melindungi keluarga dan teman-temannya, tetapi dia merasa tidak berdaya pada saat itu. Jika seorang kaisar yang saleh ingin membunuh Lin Zetian, apa yang bisa dia lakukan? Lin Feng merasa seperti kembali pada hari-hari ketika dia merasa sangat lemah dan terancam oleh musuh-musuhnya. Dia pasti akan membunuh Kaisar yang Saleh Lei suatu hari nanti dengan tangannya sendiri. Lin Feng berbalik dan menatap wanita yang mengenakan topeng salju. Zetian ada di belakangnya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat mereka. Mereka merasa seperti dia, tidak berdaya. Kaisar yang Saleh Lei tidak berani menyinggung Kaisar yang Saleh perempuan, tetapi dia membenci Lin Feng dan Lin Zetian.
Jika bukan Lin Feng dan Lin Zetian, dia tidak akan pernah mencoba apapun. Dia adalah kaisar yang saleh, dia tidak akan pernah menurunkan dirinya ke tingkat itu. Lei Long, periksa status mereka dan bunuh mereka, Kaisar Lei yang saleh berkata kepada Lei Long dengan dingin. Lei Long sedikit terkejut, tetapi dia tidak bisa menentang perintah Kaisar yang saleh. Kompetisi awal sudah berakhir, mereka yang berada di posisi 10 bisa datang ke sini, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu setelah lama. Daftar Dewa Emas muncul di tangannya. Ketika orang banyak melihat kata-kata daftar Tuhan tertulis di situ, mereka heran. Sudah daftar baru. Banyak orang bersemangat dan keheningan menyelimuti semua orang. Ke-10, Potongan Pedang. Bab 341, beralih ke final. Subscribe Penatua. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengumumkan siapa yang masuk dalam 10 besar, lelaki bertopeng pedang itu menghela napas dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah dia akan finish di 10 besar atau tidak. Banyak orang memandangnya dengan kagum. Meskipun itu hanya kompetisi perantara, bisa finish di 10 besar pada saat itu sudah merupakan sesuatu yang hebat. Ke-9, Potongan-potongan batu, kata pria tua dengan pakaian abu-abu, menatap Zhu Dengxi. Banyak orang sudah menduga bahwa lelaki batu itu adalah Zhu Dengxi karena perawakannya. Banyak orang menghela nafas, karena Zhu Dengxi ke-9. Dia dulu ke-7, sekarang dia ke-9, bahkan jika peringkat itu hanya sementara, itu masih mengejutkan bagi banyak orang. Ketika Zhu Dengxi melihat banyak orang tampak kecewa, dia hanya tersenyum karena dia yakin dia akan naik peringkat. Ke-8, Potongan Iblis Jahat, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan tenang. Ke-7, Potong Api. Ke-6, Potongan Darah. Ke-5, Potongan Kapak. Ke-4, Potongan Salju Putih. Kerumunan memandangi mereka semua dengan kagum. Tidak peduli seperti apa peringkat akhir akan terlihat, orang-orang ini sangat kuat, dan di masa depan, mereka mungkin akan menjadi sangat berpengaruh di seluruh dunia. Mereka akan menjadi tuan, atau setidaknya, mereka akan menjadi bintang yang menyilaukan dari kelompok masing-masing. Mereka akan membantu kelompok masing-masing meningkat lebih tinggi lagi. Ketiga, Potongan Naga Iblis, kata pria tua dengan pakaian abu-abu. Ratusan ribu murid di kaki gunung tampak hikmat dan hormat. Mereka tidak sabar untuk tahu siapa yang pertama dan kedua. Beberapa orang menduga bahwa yang pertama dan yang kedua mungkin adalah yang berisi potongan iblis dan pil. Lelaki tua berbaju abu-abu itu bisa merasakan bahwa suasananya aneh, dan merasa geli. Dia membuat mereka menunggu lebih lama lagi. Yang kedua adalah, kata pria tua itu, memandangi ratusan ribu murid di kaki gunung dan berhenti lagi. Kerumunan tampak marah, orang tua itu membuat mereka menunggu dengan sengaja. Kedua, potongan pil, kata pria tua itu akhirnya. Banyak orang mulai berbisik. Jadi yang memakai topeng iblis itu yang pertama. Sayang sekali, dia bukan dari God City, bagaimana dia bisa menjadi juara? Petik 2. Benar, tapi yang dengan potongan pil itu juga bukan dari kota dewa. Para jenius kota dewa sepertinya tidak bisa bersaing dengan mereka. Petik 2. Memang, tak ada alasan. Banyak orang berbisik. Banyak dari mereka tidak senang melihat Lin Feng selesai di tempat pertama, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Pertama, potongan iblis, kata pria tua itu. Lin Feng sementara di tempat pertama, tapi itu belum berakhir. Apa yang akan terjadi selama sisa kompetisi? Tapi tidak peduli apa, Lin Feng bisa bangga pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, dia bisa menindas Kaisar setengah Tuhan, dia bisa bangga pada dirinya sendiri. Berita itu akan menyebar kemana-mana. Sekarang, kita akan pindah ke final. Orang-orang dari 10 besar itu akan melepas topeng mereka, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Dia melambaikan tangannya dan topeng dari 10 pembudidaya menghilang. Pakaian mereka kembali normal juga. Seluruh orang banyak tercengang. Beberapa orang tampak cemburu dan iri, yang lain tampak kecewa. Beberapa orang tampak sombong. Mereka yakin bahwa jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi, mereka akan melakukan yang lebih baik. Ada orang-orang sombong di mana-mana, tetapi ketika mereka menyadari seseorang jauh lebih kuat daripada mereka, mereka takut dan khawatir. Lin Feng yang pertama. Ketika topeng Lin Feng dilepas, banyak orang hanya kaget. Saat itu, ketika Lin Feng baru saja tiba di kota dewa, ia dengan cepat menjadi terkenal. Semua orang tahu tentang dia, tetapi sekarang dia menjadi sangat terkenal. Dulu, dia telah membunuh seseorang dari daftar dewa, sekarang dia akan berada di dalamnya secara resmi. Tidak heran dia bilang dia dari timur, dia tidak berbohong, kata seseorang dengan dingin. Banyak orang mengangguk. Memang, Lin Feng datang dari timur. Semua orang tahu itu, tetapi mereka masih terkejut bahwa Lin Feng berani mengatakannya dengan keras. Timur dianggap bagian terlemah dari benua, mereka tidak bisa bersaing dengan bagian lain. Tapi sekarang segalanya berubah, terima kasih kepada Lin Feng. Jika seseorang seperti Lin Feng datang dari timur, lalu bagaimana orang bisa terus menganggapnya sebagai tempat di mana hanya ada potongan-potongan sampah?
Sebenarnya, timur dulu adalah bagian terkuat di benua itu. Banyak pembudidaya yang sangat kuat datang dari sana. Beberapa legenda bahkan mengatakan bahwa Xuan Yuan sang iblis kaisar berasal dari timur. Yang kedua adalah seorang gadis. Dia terlihat sangat imut, seru seseorang, menatap gadis yang telah melepas topeng pil. Wanita itu mengenakan gaun kuning pucat dan sepatu putih. Dia tidak terlihat sangat cantik, tapi dia terlihat lucu dan nakal. Dia memiliki mata yang berkelap-kelip besar, yang membuatnya terlihat lebih imut. Tapi wanita cantik itu adalah pahlawan, mesin pertempuran. Yang ketiga adalah Xuan Long dari pemerintahan Dewa Kegelapan. Mengejutkan. Petik 2. Xuan Long. Bukankah itu yang membunuh 12 orang sendirian dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh ke-6 beberapa waktu lalu? Bukankah dia kehilangan akal sehatnya? Petik 2. Banyak murid mulai berbisik sambil melihat pria berpakaian hitam itu. Mereka sangat terkejut. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia memandang Xuan Long, yang memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh ke-9 Lin Feng sama sekali tidak menyukai Xuan Longski, dan ia tampak sangat kuat. Lebih baik tidak macam-macam dengan dia, adalah hal pertama yang dia pikirkan ketika dia melihat Xuan Long. Keempat, wow, sangat cantik, dia tampak seperti makhluk surgawi. Semua orang memandang Meng Qing. Dialah yang memiliki topeng salju. Dia berada di posisi keempat sejauh ini. Lin Feng berjalan ke arahnya dan meraih tangannya yang dingin. Dengan melakukan ini, dia memperingatkan semua orang bahwa dia adalah miliknya. Seperti yang diharapkan, banyak murid terlihat kecewa atau marah ketika mereka melihat itu, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Kelima, Lei Guan dari pemerintah Dewa Guntur. Ketujuh adalah Pan Mei, tapi dia kehilangan satu peringkat saat ini. Petik 2. Su Dengxi adalah yang ke-9, seperti yang diharapkan. Suzy ke-10, seperti yang diharapkan. Reputasi murid Dewa Pedang tidak pantas. Petik 2. Semua orang mengenali kedua orang itu, tetapi ada juga dua orang yang tidak mereka kenal, orang yang memiliki topeng iblis jahat, Disu, dan orang yang memiliki topeng darah, Zhenmo. Lin Feng tetap waspada. Disu dan Zhenmo, khususnya Disu, keduanya sangat berbahaya, dan Disu dan Lin Feng adalah musuh bebuyutan. Disu mungkin bahkan tidak benar-benar datang untuk kompetisi besar daftar dewa. Tujuan satu-satunya untuk datang adalah untuk membunuh Lin Feng. Setidaknya, Lin Feng yakin bahwa itu yang terjadi. Bab 342, setengah bulan dari pembunuhan yang kejam. Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu akan segera mati, kata Disu dengan provokatif. Lin Feng menoleh. Disu tersenyum tanpa keraguan sedikitpun. Dia tidak terlihat baik seperti di masa lalu. Dia hanya terlihat jahat sekarang. Kamu dapat mencoba. Aku berhasil mengalahkan kamu sekali, aku bisa mengalahkan kamu 2 kali, kata Lin Feng tersenyum dingin. Ekspresi Disu tiba-tiba berubah. Dia hampir lupa Lin Feng telah mengalahkannya saat itu. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan dalam hidupnya. Dia hanya ingin Lin Feng mati sesegera mungkin. Oleh karena itu, 6 bulan sebelumnya, dia mencari seorang guru jahat dan telah belajar sebanyak mungkin darinya dengan tujuan membunuh Lin Feng. Itulah yang dikatakan Disu, dan guru jahatnya menganggapnya sebagai alasan yang bisa diterima. Lin Feng, kamu tidak bisa membunuhku pertama kali, dan sekarang aku akan membunuhmu, balas Disu, tersenyum mengejek. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikannya. Membuang waktu untuk berbicara dengannya tidak ada gunanya. Lin Feng akan tetap waspada. Disu berbeda dari sebelumnya. Dia tampak jahat dan tajam. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Lin Feng. Lin Feng, kamu harus benar-benar hati-hati, akan sangat disayangkan jika kamu mati. Lin Feng bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat selama beberapa detik ketika dia mendengar orang lain mengancamnya. Suzy kali ini. Apa artinya itu? Tanya Lin Feng dengan dingin. Suzy tersenyum dengan dingin, bagaimana mungkin Dewa Assassin ingin merekrutmu sebagai murid? Puff, aku akan menunjukkan padanya. Aku akan membunuhmu dan kemudian apa yang akan dia katakan? Haha, kata Suzy, tersenyum jahat dan kejam. Dia menggertakkan giginya yang kuning dan menjijikkan dengan gelisah. Lin Feng mengerti bahwa Suzy awalnya ingin menjadi murid Dewa Pembunuh, tetapi Dewa Pembunuh tidak ingin merekrutnya. Jadi, Suzy cemburu. Lin Feng marah karena itu. Dia cemburu, jadi dia membuat masalah untukku. Mengapa? Kamu benar-benar berpikir aku penurut? Lin Feng bertanya dengan dingin. Suzy mengangguk mengejek dan bertanya, bukankah begitu, kan? Hehe, kamu sangat percaya diri, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang itu, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang sangat sombong dan selalu berpikir bahwa mereka lebih kuat daripada orang lain, bahkan tanpa melihat seberapa kuat orang itu sebenarnya. Mengapa aku merasa sangat percaya diri? Karena aku kuat. Kamu mengalahkan beberapa bagian sampah seperti Song Tian dan Ye Luqi, itu tidak berarti kamu kuat. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku, seorang murid Dewa Pedang, kamu sangat naif.
Apakah kamu tahu jenis kartu truf yang aku miliki, dan berapa banyak? Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa menang melawan aku. Satu-satunya hasil yang mungkin dari pertempuran antara kamu dan aku adalah kematian kamu, dan kemudian Dewa Assassin akan menyesal telah meminta kamu untuk menjadi muridnya. Ia juga akan menyadari bahwa tidak merekrut aku sebagai murid adalah kesalahan besar. Kata Suzy. Matanya memerah saat memikirkan hal-hal ini, dan detak jantungnya juga bertambah cepat. Dia sangat marah. Lin Feng mulai merasakan simpati untuk Suzy ketika dia mendengar itu. Setidaknya dia tidak jahat dan tercela seperti bisu. Karena seperti itu, kita akan melihat, tetapi aku yakin bahwa rasa penilaian Dewa Assassin tidak akan seburuk itu, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Suzy menggertakkan giginya dan menatap Lin Feng, mengerti dengan sempurna apa yang dikatakan Lin Feng padanya. Ya, kamu akan lihat. Selama final, aku pasti akan membunuhmu, kata Suzy, mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Zhenmo mendengar mereka dan melirik Lin Feng. Pengetahuan seperti apa yang diterima pemuda itu? Bisik Zhenmo, sebelum melirik kaisar setengah dewa wanita. Dia lawan yang kuat, Zhenmo mengerutkan kening. Gadis itu tampak lebih menakutkan daripada Lin Feng, karena dia adalah kaisar setengah dewa, setelah semua. Tentu saja, Zhenmo yakin dia bisa bertukar beberapa serangan dengannya tanpa masalah. Hal-hal semacam itu dimungkinkan berkat akumulasi pengetahuan dan kartu truf yang berbeda. Daftar 100 teratas sudah ditentukan, semuanya tolong lihat, kata pria tua dengan pakaian abu-abu setelah beberapa menit. Dia menggulung lengan bajunya dan daftar emas muncul di langit. Ada 100 nama di atasnya. Lin Zetian sementara waktu ke-17. Itu sama sekali tidak buruk. Ye Lu dan Xing berumur 21. Kedua orang itu baru-baru ini meningkat, jadi kelompok mereka masing-masing, Sword Mountain dan pemerintah Dewa Surgawi, menaruh harapan besar pada mereka. Mereka berharap murid-murid ini akan melakukannya dengan baik selama kompetisi, sehingga mereka memperhatikan mereka dengan cermat. Kamu 100 orang, pergi ke kedalaman hutan Gunung Fengqi, ada banyak lembah dan gunung di sana, tinggal di sana selama setengah bulan. Mereka yang tidak menyelesaikan dalam jumlah besar tidak bisa masuk. Selama 2 minggu ini, kamu harus menyalakan pelat ini. Tidak masalah bagaimana kamu melakukannya, hal yang paling penting adalah kamu menyalakannya. Semakin banyak kamu berduel, semakin terang cahayanya. Kamu harus memiliki setidaknya 5 duel sebelum dapat menyala. Petik 2. Semoga beruntung semuanya. Saat final selesai, kami akan tahu hasil akhir dari 2 kompetisi, dan pemenang akan memegang 2 gelar. Orang itu akan diingat selamanya dalam sejarah tempat ini, semoga beruntung. Kata pria tua dengan pakaian abu-abu. Dia tampak bersemangat. Dia berharap pemenangnya berasal dari kota dewa, dan bukan dari luar, seperti wanita dengan topeng pil. Tidak banyak orang yang tahu siapa wanita itu, tetapi dia tahu. Dia berasal dari salah satu dari 4 kuil, dan murid langsung kuil eliksir, dan Nu. Dia tahu apa tujuan 4 kuil, untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Selama sesi sebelumnya, itu berbeda karena Gatsland juga mengirim orang untuk berpartisipasi, tetapi kali ini, mereka telah mengirim Danu. Ayo mulai, desah lelaki tua itu. 100 pembudidaya terbang menuju kedalaman gunung. Ada banyak binatang buas di sana. Beberapa binatang buas memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9, atau bahkan lebih tinggi. Mereka cukup berbahaya. Lin Feng juga terbang menuju kedalaman gunung. Ketika mereka terbang, piring-piring emas kecil muncul dan melekat pada pinggang mereka. Mereka belum cerah sejak pertarungan belum dimulai. Selama 2 minggu itu, pertempuran sengit akan terjadi. Beberapa orang akan terluka, dan beberapa bahkan akan mati. Lin Feng sangat senang tentang babak ini karena hidup dan mati Dao sudah tingkat 7. Dia berharap bahwa selama waktu ini, itu akan naik ke level 8. Pada awalnya, mungkin Lin Feng telah memilih jalan itu karena dia tidak cukup percaya diri. Dia telah memilih beberapa jalan, jika bukan siapa-siapa, memilih dan berharap dia mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Karena tidak ada yang memilih jalan kematian. Terutama pembudidaya yang kuat. Ketika orang menjadi lebih kuat, mereka takut untuk memilih jalan kematian. Namun, Lin Feng telah memilih jalan itu, kematian Qi adalah kekuatannya. Lin Feng yakin bahwa ia akan bisa menjadi dewa kematian suatu hari nanti. Tanda hubung. Lin Feng melihat sekeliling dan melihat banyak pohon emas, mencapai ketinggian ratusan meter. Hutan tampak sunyi dan menakutkan. Di kejauhan, dia bisa melihat tebing terjal dan batu-batu yang menggantung. Lin Feng juga melihat Lin Zetian dan Meng Qing, tetapi dia tidak khawatir tentang mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Membuat piring pertempuranmu bersinar adalah tugasmu sekarang. Lin Feng menghela nafas dan mengeluarkan topeng dari cincinnya. Dia juga tidak ingin orang mengenalinya di sini. Topeng itu juga bisa menyembunyikan Qi-nya, jadi hampir mustahil untuk mengenalinya. Pertempuran bisa dimulai. Bab 343, Pelat Perang Mengkilap. Subscribe Penatua.
Ada seseorang di sana, ayo pergi dan serang dia. Dua pria memegang pedang menatap ke kejauhan dan melihat Lin Feng. Mereka tidak mengenalinya dan mereka tidak bisa melihat seberapa kuat kinya. Mereka berdua tampak bersemangat dan tersenyum bangga. Mereka terbang menuju Lin Feng dan mendarat di depannya. Lin Feng mengerutkan kening, bocah kecil, kamu akan kalah melawan kami. Jika kamu tidak melakukannya, well, kata salah satu pria itu, tersenyum penuh percaya diri. Kalau tidak, kamu akan benar-benar tersingkir dari kompetisi, kata pria itu, tersenyum mengejek. Mereka berdua memegang pedang mereka dan perlahan-lahan berjalan menuju Lin Feng. Lin Feng menatap mereka. Mereka memiliki kekuatan atas lapisan ketujuh Kaisar Roh Kudus. Itu tidak terlalu buruk, tetapi melawannya, itu masih jauh dari cukup. Orang-orang miskin, Lin Feng bukan lawan terbaik, mereka beruntung bertemu dengannya. Dan di atas itu, mereka telah memprovokasi dan mengancamnya. Mereka mungkin hanya akan memberinya poin. Jika dia mengalahkan mereka berdua, maka itu dihitung sebagai dua kemenangan. Baiklah, mari kita bertarung kalau begitu, jawab Lin Feng, tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Kedua pria itu menatapnya dengan marah, salah satu dari mereka memegang pedangnya siap, itu adalah senjata kekaisaran Saleh tingkat menengah. Dia berlari menuju Lin Feng. Jangan mencoba dan melawan. Ark, teriak pria itu, melemparkan pedangnya ke Lin Feng. Di matanya, Lin Feng sudah kalah, yang membuatnya lebih tersenyum. Pria lain sepertinya tidak berniat bertarung. Dia hanya berdiri di sana dan tersenyum, menunggu pertempuran berakhir. Dengan sangat cepat, pertempuran berakhir, tetapi kedua pria itu dilanda panik. Pada akhirnya, Lin Feng menggunakan pedang, menikam pria itu dan kemudian menendangnya. Darah memercik, dan kemudian Lin Feng menendangnya 100 meter. Kaki pasangannya bergetar hebat. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng sangat kuat. Dia tahu bahwa Lin Feng sangat kuat, tetapi dia tidak tahu siapa sebenarnya. Aku, berhenti. Aku adalah murid dari pemerintah Dewa Guntur, jika kamu berani. Gumam pria itu, melangkah mundur dan mencengkeram pedangnya. Wajahnya pucat. Kamu suka omong kosong, kan? Kata Lin Feng. Dia menendang pria itu dengan keras, dan pria itu menabrak 1000 meter jauhnya. Pelat emas kedua pria itu pecah, yang berarti mereka telah kalah. Lin Feng melihat piringnya sendiri menjadi lebih bersinar. Beberapa ki bergelombang, tapi itu halus. Pelat emas tidak menyala. Dia harus memenangkan setidaknya 5 pertempuran agar benar-benar menyala. Lin Feng terus terbang melintasi hutan. Memenangkan 5 duel dan membuat piring emasnya bersinar bukan masalah bagi Lin Feng. Dia tidak perlu khawatir. Satu-satunya masalah adalah bahwa semakin banyak pertempuran yang dimenangkan seorang kultivator, semakin baik peringkat mereka akan. Suasana di Gunung Fengqi sangat menindas. Mereka yang lebih lemah harus bersembunyi dan sangat berhati-hati, sementara orang-orang yang sangat kuat, seperti Lin Feng, menyerang setiap kali mereka melihat seseorang. Suasananya menindas di luar hutan juga, banyak orang gelisah, terutama para pemimpin beberapa kelompok, atau anggota 5 pemerintah. Mereka hanya menatap gunung. Piring telah dinyalakan, seru seorang murid pada saat itu. Semua orang melihat sorotan cahaya. Ketika orang banyak melihat siapa orang itu, mereka heran. Disu, siapa dia? Disu adalah orang yang berada di 10 besar di babak sebelumnya, orang yang memiliki topeng iblis jahat, kenang banyak murid. Mereka penasaran ingin tahu siapa Disu sebenarnya. 5 Kaisar Gadli menarik wajah panjang. Mereka kecewa dan marah, orang pertama yang membuat piringnya menyala bukan dari 5 pemerintahan, tetapi dari pemerintah dewa. Satu lagi, tidak, 3. Seru banyak orang. Piring Zudengsi, dan Nu, dan Xuan Long menyala, kata Kaisar Tiantian yang saleh. Matanya berbinar. Kaisar Xuan yang saleh benar-benar puas ketika dia melihat piring Xuan Long menyala. Bagaimana dengan Lin Feng? Di mana dia? Banyak orang tampak terkejut. Lin Feng telah melakukan yang besar sejauh ini, jadi apa yang terjadi saat ini? Beberapa orang mulai mengolok-olok kurangnya hasil. Dan Nu pasti mengalahkannya, dan sekarang dia pasti sudah tersingkir. Hehe. Mungkin beberapa orang lain mengalahkannya. Tidak ada pertempuran nyata sejauh ini, siapa yang tahu seberapa kuat Lin Feng sebenarnya? Mungkin dia terlihat lebih mengesankan daripada siapa dia sebenarnya. Hehe, kata seorang murid bermata juling dari Sekte Permata Surgawi, tersenyum mengejek. Benar, Sword Mountain akan dihilangkan. Haha, teriak seorang sesepuh dari Sekte Unicorn dengan mengejek. Jianxi tampak gugup, tapi dia bingung. Lin Feng cukup kuat, piringnya harus sudah menyala. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng adalah sepotong sampah, kata seorang sesepuh klan penyegelan, tersenyum dingin. Kamu, ketika Jianxi mendengarnya, dia tampak sangat marah. Hehe, dan anggota klan penyegelan bukan sampah. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan Lin Feng. Lin Feng tidak membunuh satupun dari kamu. Kamu juga memiliki begitu banyak orang di 50 besar. Selatang Zen pada saat itu, mempermalukan klan Siling. Huff, tunggu dan lihat, kamu.
Sembur anggota klan penyegel dengan marah, mengepalkan tinjunya dengan marah. Namun dia tidak memprovokasi dia lebih jauh. Tang Zhen mengabaikannya dan berjalan ke Jianxi, saudara Jianxi, mungkinkah itu Lin Feng? Tang Zhen bertanya dengan lembut, menarik wajah yang panjang. Nah, aku memiliki keyakinan padanya, kata Jianxi, menggelengkan kepalanya. Dia tampak bertekad, dia tidak memiliki keraguan tentang kekuatan Lin Feng. Ketika banyak orang berbicara tentang Lin Feng, dia telah membunuh beberapa binatang dan mengumpulkan beberapa hati. Hati jahat binatang buas itu baik, mereka bisa diubah menjadi ki murni dan membantu pembudidaya menjadi lebih kuat. Aku sudah lupa. Ketika kamu mengambil hati seekor binatang buas, itu tidak dihitung sebagai duel, jadi aku membunuh kelima binatang buas itu dengan sia-sia, pikir Lin Feng menatap 5 bangkai di sekitarnya. Ketika dia mengambil hati binatang buas itu tidak dihitung sebagai duel ke piring. Aku harus bertarung melawan 3 kontestan lagi. Orang-orang di luar harus bergosip, pikir Lin Feng dengan marah, dan menghilang dari sana. Setelah itu, dia muncul di depan 3 kontestan dan mengalahkan mereka dalam sekejap mata. 3 pembudidaya tidak terlalu kuat, mereka hanya berada di 50 teratas dalam daftar sebelumnya, jadi Lin Feng tidak memecahkan piring mereka, dan tidak menghilangkannya. Setelah memenangkan 5 duel, piringnya mulai bersinar. Lin Feng menatap lampu keemasan dan tersenyum. Namun, 30 piring orang sudah menyala. Lin Feng hanyalah salah satu dari mereka. Piring Lin Feng akhirnya menyala. Bab 344 Pembalasan. Subscribe Penatua. Terus, lebih dari 30 piring orang sudah menyala. Dia sepotong sampah. Petik 2. Putranya berhasil menyalakan piringnya sebelum dia. Banyak murid berbicara tentang hasil Lin Feng dan mengejeknya. Jianxi merasa lega. Tidak peduli apa, Lin Feng bisa melanjutkan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia mendapatkan, tetapi itu tidak masalah. Dia baik-baik saja. Hari pertama sudah berakhir. Di luar gelap, Lin Feng sedang berjalan sendirian di gunung. Dia terbang di atas beberapa lembah, dan melihat beberapa orang yang tampak berantakan. Mereka lemah, menunjukkan dengan jelas perbedaan antara lapisan ke-7 dan ke-9. Tentu saja, Lin Feng tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu, jadi dia langsung mengalahkan mereka. 8 kemenangan, dia sementara ke-8 di peringkat. Ketika beberapa orang melihat itu, mereka mulai mengobrol lagi. Sepertinya dia tidak terburu-buru. Lin Feng berada di 10 besar sejauh ini, jadi bahkan jika dia tidak sekuat itu, dia juga tidak bisa sekuat itu. Kamu berbicara terlalu cepat, kata beberapa orang. Orang-orang itu membuat Lin Feng sebelum. Ketika Jianxi melihat bahwa Lin Feng sementara ke-7, dia lega. Setidaknya Lin Feng belum menyerah dan mengerti aturannya. Tetapi pada saat itu, Lin Feng juga tidak santai. Kebanyakan orang yang lemah sudah dieliminasi sehingga Lin Feng tidak bisa menemukan lebih banyak orang lemah untuk memenangkan poin mudah. Lin Feng memperhatikan sekelompok 5 orang yang semuanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8, semua mengenakan jubah dengan simbol pemerintah Dewa Surgawi. Mereka semua adalah murid dari pemerintah Dewa Surgawi. Ada ketegangan antara Lin Feng dan Godly Emperor Tian, serta Godly Emperor Lei. Mereka mempermalukannya karena mereka kuat dan memiliki status sosial yang lebih tinggi. Lin Feng tidak akan melupakan itu. Setelah melihat mereka, Lin Feng punya banyak alasan untuk menyerang. Lin Feng perlahan melepas topengnya dan menyimpannya, mengungkapkan wajah aslinya. Dia ingin mereka tahu siapa dia. Kelima orang itu tiba-tiba terlihat cukup bahagia. Salah satu tugas mereka selama putaran ini adalah menemukan Lin Feng dan membunuhnya. Kaisar Tian yang saleh telah memberi mereka perintah itu. Sekarang, Lin Feng ada di sana di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Haha, sepotong sampah. Kami tidak perlu membuang waktu untuk menemukan kamu sekarang, kata pemimpin kurus kelompok itu. Dia tersenyum dingin dan menyipitkan matanya. Lin Feng, kamu mempermalukan tetua agung kami dan hampir dipermalukan Tuan Agung Kaisar Tian yang saleh, kamu akan mati untuk itu. Kata pria kurus itu dengan percaya diri. Dia menatap Lin Feng seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Mereka sama sekali tidak khawatir. Meskipun Lin Feng sangat kuat, apa yang bisa dia lakukan terhadap 5 pembudidaya dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8? Ketika Lin Feng melihat betapa percaya diri kelima orang itu terlihat, dia tersenyum, dan tiba-tiba punya ide jika dia mengalahkan mereka semua dan menghancurkan piring mereka, mereka akan dihilangkan. Bagaimana reaksi Kaisar Tian yang saleh jika itu terjadi? Meskipun Lin Feng tidak bisa mengalahkan atau bahkan bersaing dengan Kaisar Tian yang saleh, dia masih bisa melakukan hal-hal seperti itu. Berpikir tentang itu, Lin Feng tertawa. Itu sama sekali bukan ide yang buruk. Dia akan mulai dengan anggota pemerintah Dewa Langit, dan kemudian dia akan mengurus anggota pemerintah Dewa Guntur. Dia sama sekali tidak bermaksud berbelas kasihan. Ketika Lin Feng tertawa, 5 kultivator tidak bisa menahan senyum. Kamu tertawa. Kamu akan menangis dalam beberapa menit. Saudara, ayo bunuh dia. Teriak pria kurus itu dengan marah.
Kemudian, 4 pembudidaya lainnya melemparkan diri ke Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya yang retak mengancam. Dia sudah lama tidak ingin membunuh seseorang. Kalian semua akan mati, kata Lin Feng dengan dingin. Pria kurus itu hanya tersenyum mengejek dan berkata, bunuh dia sekarang. Pria kurus menyeringai garang, menggertakkan giginya dan melompat ke arah Lin Feng. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke dada Lin Feng. Beberapa pohon di sekitar meledak dari energi. Lin Feng tampak tenang. Dia mengangkat tangan kirinya dan melemparkannya ke pria itu. Kekuatan kecerahan Lin Feng menerobos energi pria kurus itu. Ketika lelaki kurus melihat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kakinya dan menendang Lin Feng. Kamu memainkan game berbahaya. Kamu jauh lebih lemah dari aku, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Lin Feng menendangnya dengan kaki kirinya. Pria kurus itu menjerit, dan darah memercik. Pria kurus itu dikutuk. Lin Feng tidak berhenti, menghilang dan muncul kembali di depan dua pria lainnya. Ekspresi mereka berubah seketika, tetapi mereka menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawannya. Lin Feng melemparkan tinjunya ke masing-masing. Kamu lemah, juga. Lin Feng tersenyum tanpa ekspresi. Tinjunya menabrak dua pembudidaya. Suara berderak naik ketika kedua tangan petani itu patah. Darah memercik. Lin Feng tersenyum dengan sabar. Dia menendang mereka lagi, dan mereka terbang pergi. Kedua pria itu menjerit. Wajah mereka memucat ketika mereka menabrak beberapa pohon, yang meledak satu demi satu. Jadi, kamu yang terakhir pergi, kata Lin Feng, berbalik. Dia melihat dua yang terakhir dengan lembut. Mereka berdua takut. Bahkan jika teman-teman mereka tidak mati, kultivasi mereka mungkin lumpuh, jadi mereka benar-benar ketakutan. Kamu, berhenti di situ. Kami berasal dari pemerintahan Dewa Surgawi. Petik 2. Benar, memang. Jika kamu berani menyentuh kami, Kaisar Tian yang saleh tidak akan memaafkan kamu. Kata kedua pria itu, mengepalkan tangan mereka dan mengancam Lin Feng. Omong kosong. Kencing, teriak Lin Feng dengan marah. Dia menghilang, dan kedua pria itu memiliki kesan bahwa tubuh mereka akan meledak. Lin Feng muncul di depan mereka dan meninju dada mereka. Tulang mereka hancur, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mati. 2 dari mereka tewas, 3 dari mereka benar-benar terluka parah. Lin Feng mengambil piring mereka dan memecahkannya. Pada saat itu, Kaisar Tian-Tian mengepalkan tinjunya dan mengerutkan kening, memperhatikan bahwa beberapa lampu dari jimat anggota pemerintahan Dewa Surgawi baru saja menghilang. Apa yang terjadi? Kaisar Tian yang saleh tampak muram. Apakah seseorang berani menyinggung pemerintahan Dewa Surgawi? Bab 345, membunuh semua orang. Subscribe Penatua. Jika kamu ingin menghilangkan gulma buruk, kamu juga harus menghilangkan akarnya. Jika tidak, ia bisa tumbuh kembali, pikir Lin Feng, mendesah dan tersenyum jarak jauh. Dia melihat ketiga pria lainnya. Wajah lelaki kurus itu benar-benar pucat. Dia berlutut ketika Lin Feng tiba di depannya, dia merangkul kaki Lin Feng dan memohon padanya, jangan bunuh aku, broter Lin Feng, tolong, jangan bunuh aku, Tuan Lin Feng. Benar, kami menerima pesanan, kata yang lain berlutut. Dia panik. Tuan, tolong, selamatkan hidup kita. Kami tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini, kata lelaki kurus itu. Lin Feng bersukacita. Mereka memohon padanya dan memanggilnya Tuan, apalagi yang dia inginkan. Jika Kaisar Tian yang saleh mendengar itu, bagaimana dia akan bereaksi? Haha. Kamu ingin hidup? Tanya Lin Feng, tidak terganggu. Tentu saja, siapa yang ingin mati? Pria kurus itu mengangguk, wajahnya benar-benar putih. Kami ingin hidup, Tuan. Setuju kedua pria lainnya, menggertakkan gigi. Hehe, aku akan memberimu misi, kalau begitu. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan menyelamatkan hidup kamu, kata Lin Feng tersenyum dengan tiba-tiba bersorak. Ketiga pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Pria kurus itu berkata, tolong beritahu kami, Tuan. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu kamu. Petik 2. Ya, sama, kata orang-orang itu berturut-turut. Mereka gemetaran dari kepala ke kaki. Lin Feng mengangguk. Lalu, dia mengeluarkan 3 pil hitam dan memasukkannya ke mulut. Hahaha. Kamu, teriak pria kurus itu dengan panik. Dia meletakkan tangannya di lehernya dan mencoba meludah, tetapi tidak ada yang keluar. Itu adalah pil pemenggalan. Jika kamu tidak menaati aku dan mencoba melakukan sesuatu terhadap aku, kepala kamu akan jatuh, dan kamu akan mati, kata Lin Feng, senyumnya sangat serius. Wajah ketiga pembudidaya menjadi hitam. Mereka tidak berani menatap Lin Feng lagi. Lin Feng seperti iblis di mata mereka pada saat itu mereka takut padanya, dan mereka harus melakukan apa yang dikatakan Lin Feng agar tetap hidup. Pergi, bunuh semua anggota lain dari pemerintah Dewa Surgawi, dan pecahkan piring mereka, kata Lin Feng dengan dingin. Wajah ketiga pembudidaya itu benar-benar pucat. Tiba-tiba, mereka jatuh berlutut, seluruh tubuh mereka sangat sakit. Lin Feng bisa membunuh mereka kapan saja.
Pergi, dan jangan melanggar, atau kalian semua mati, kata Lin Feng dengan dingin. Dia menepuk pundak pria kurus itu dan tersenyum mengejek sebelum menghilang. Tiga pembudidaya perlahan bangkit kembali. Mereka merasa sangat sakit. Selama hari-hari berikutnya, mereka akan fokus pada murid-murid lain dari pemerintah Dewa Surgawi. Selama 3 hari berikutnya, semua murid pemerintahan Dewa Surgawi mati. Mereka hampir semua meledak, dan piring mereka pecah. Selusin murid dari pemerintah Dewa Surgawi semuanya mati, begitu saja. Ketika para anggota pemerintah Dewa Surgawi mendengar itu, Kaisar Tian yang Saleh tampak sangat marah. Dia sangat marah, dia meninju bangunan dan itu runtuh. Ada 100 orang di dalam, dan mereka semua mati. Betapa kurang ajarnya, kamu berani membunuh orang. Kaisar wanita yang Saleh itu menatapnya dengan dingin dan melemparkan tinju. P3L4 Curbau. Kamu pikir aku takut padamu? Persetan, aku akan menghancurkanmu, teriak Godly Emperor Tian dengan marah. Dia mengangkat tinjunya dan meninju padanya. Dia benar-benar keluar dari pikirannya. Selusin muridnya telah terbunuh dan piring mereka telah dihancurkan. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Kaisar Godly perempuan telah benar-benar membuat dia marah. Tapi dia telah melakukan kesalahan. Wanita itu berasal dari pemerintahan dewa dan memiliki kartu truf. Dia menghancurkan semua serangan rahasia Godly Emperor Tian. Pada akhirnya, dia menendangnya. Awalnya, dia tinggi dan kuat, tetapi sekarang dia menabrak sebuah bangunan yang meledak dan menguburnya. Kaisar Tian yang Saleh perempuan benar-benar marah. Itu akan dengan cepat menyebar kemana-mana di pemerintahan dewa, pemimpin hebat itu akan tertawa begitu keras. Kaisar Tian yang Saleh sangat marah, dia ingin menghancurkannya tetapi dia hanya bisa menderita dalam diam. Dia tidak sabar untuk menerobos ke lapisan Kaisar Godly kedua, lalu dia menghancurkannya. Suasana menjadi sunyi menyeramkan. Kaisar Tian yang Saleh kembali ke tempat duduknya. Dia telah kehilangan 10 murid dan bahkan lebih dipermalukan di depan semua orang. Pemerintah Dewa Surgawi telah kehilangan murid-murid mereka yang paling terkemuka, itu adalah waktu yang mengerikan. Tiba-tiba, wajah Lin Feng muncul di pikirannya, dan membuatnya bergidik. Lin Feng mungkin adalah orang yang telah membunuh semua murid kelompoknya, tiba-tiba dia sadar. Lin Feng, aku akan menghancurkanmu untuk bubur, teriak Godly Emperor Tian, menatap langit. Bangunan ribuan li jauhnya retak, tetapi dia tidak berani melampiaskan kemarahannya pada orang-orang di sekitar dan membunuh mereka. Kerumunan terkejut ketika mereka mendengarnya. Apakah Lin Feng orang yang telah membunuh semua anggota pemerintah Dewa Surgawi? Jianxi hampir pingsan ketika mendengar itu. Bukankah Lin Feng takut dengan konsekuensinya? Haha, anak kecil yang baik. Aku suka orang-orang seperti itu, kata Tang Zhen, tersenyum riang. Dia tampak bahagia untuk Lin Feng. Jianxi tiba-tiba tampak lega. Sword Mountain juga bisa sangat kuat. Jika seorang kaisar yang Saleh berani datang dan menyebabkan masalah, mereka akan melakukan yang terbaik untuk memberinya pelajaran yang baik. 7 hari berlalu. Lin Feng sudah mengalahkan 17 orang, dan dia pernah kalah sekali. Dia beruntung bertemu Dan Nu. Tapi Lin Feng tidak kecewa. Meskipun dia telah kehilangan satu pertempuran, dia merasa lebih percaya diri. Jika dia menabraknya lagi, mungkin dia bisa bersaing dengannya sekarang karena dia tahu kartu trufnya. Lin Feng tidak perlu takut Kaisar Setengah Dewa yang banyak lagi. Dia sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8. Dia bisa bersaing dengan Kaisar Setengah Dewa, tetapi apa yang akan terjadi jika mencapai puncak lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9? Akankah dia bisa membunuh Kaisar Setengah Dewa? Itulah yang dipikirkan Lin Feng. 7 hari, 1 minggu, itu sudah setengah dari tes. Daftar itu muncul kembali di langit. Pertama, Dan Nu, 33 pertempuran menang, tidak ada yang kalah. Kedua, Disu, 23 pertempuran menang, 3 kalah, jelas terhadap siapa dia kalah. Ketiga, Zhenmo, 22 pertempuran menang, 1 kalah, dia kalah melawan Dan Nu juga. Keempat, Lin Feng, 17 pertempuran menang, 1 pertempuran kalah. Kelima, Pan Mei, 50 pertempuran menang, 5 kalah. Keenam, ketujuh dan kedelapan, Zhu Dengxi, Meng Qing dan Su Zi, 12, 11, dan 10 pertempuran dimenangkan masing-masing. Kesembilan, Lei Guan dari pemerintah Dewa Guntur, 10 pertempuran menang, tetapi 6 pertempuran kalah, jadi hanya ke-9. Ke-10, dan orang banyak terkejut, karena itu Lin Zetian, 8 pertempuran menang, 15 kalah. Banyak orang mengagumi Lin Zetian karena keberaniannya, dia telah kehilangan begitu banyak pertempuran, tetapi dia masih sehat dan dia belum menyerah. Banyak orang tahu bahwa itu hanya sementara, dan segala sesuatu mungkin berubah dalam 7 hari berikutnya. Saat fajar, hari ke-8 dimulai. Terima kasih sudah sawer Penatua.